mempersilahkan kami untuk memulai webinar pagi hari ini dan pastinya ini adalah kesempatan yang luar biasa. Senang sekali saya Reva Majid diberikan kesempatan dan juga amanah untuk memandu jalannya webinar kita hari ini yang disiarkan secara langsung pastinya melalui Smart FM Makassar dan juga kanal YouTube Smart FM Makassar. Nah, untuk Anda smart listener yang tentunya ingin mengetahui lebih jauh seperti apa sebenarnya penipuan yang berkedok investasi tersebut, tentunya Anda bisa mengikuti webinar ini hingga selesai. Dan tentunya pagi hari ini kita bersama dengan jajaran pemerintah Kabupaten sudah bergabung, pastinya kita sudah bersua secara virtual bersama dengan rekan-rekan di Toraja Utara. Wow, jauh sekali ya, tapi terasa dekat pagi hari ini karena kita punya keinginan bersama untuk belajar tentang investasi dan tahu apa sebenarnya motif-motif penipuan mengatasnamakan investasi tersebut. Saya ingin menyapa terlebih dahulu para tamu-tamu kita hari ini dan juga narasumber pastinya. Yang pertama tentunya yang terhormat Wakil Bupati Toraja Utara Bapak Frederick Victor Palimbang ST. Selamat pagi Pak Frederick. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi apa semua. Apa kabarnya Pak? Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik. Terima kasih. Baik. Sehat. Toraja Utara seperti apa cuacanya pagi hari ini Pak Frederick? Cuaca cerah. Ya? Dan mudah-mudahan kebetulan siang ini saya akan berangkat ke Makassar melalui Bandara Buntu Kuning. Mudah-mudahan cerah. Amin, amin. Secerah baju kita berdua Pak ya. Bapak warna merah, saya warna ungu. Jadi cerah ceria hari ini Pak ya. Iya Mbak, iya. Oke, baik. Siap mengikuti sampai akhir ya Pak ya. Dan saya selain mohon maaf mungkin karena saya sebentar lagi akan berangkat ya, kira-kira 30 menit ke depan Mbak. Oh, oke. Saya masih bisa. Iya. Baik. Yang penting Bapak masih bisa menyapa masyarakat Toraja Utara dan juga jajaran OPD pagi hari ini yang ikut bersama webinar kita ya. Iya. Selain ada Pak Wakil Bupati Toraja Utara, juga tentunya ada Sekretaris Daerah Toraja Utara Bapak Raderoni Bare SPD MPD yang juga bergabung bersama kita pagi hari ini. Bersama juga Kepala Dinas DPM PTSP Toraja Utara ada Ibu Dr. Namulia TST Kupadan. Kemudian juga pagi hari ini kita bersama dengan Satgas Waspada Investasi Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Tidak afdol rasanya kalau kita bicara soal investasi atau investasi bodong gitu ya, tidak ada pihak dari Satgas Waspada Investasi dari daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Ada Bapak Patahudin juga pagi hari ini. Pak Patahudin, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Frederick. Selamat pagi Pak Patahudin. Oke, sehat ya Pak ya? Ya. Alhamdulillah. Wah ini latar belakangnya Pak Frederick bagus ini, gunung Pak ya. Iya benar. Cerah Pak. Kayak kita diajak jalan-jalan ke Toraja Utara gitu ya. Iya. Iya harusnya jalan ke Toraja. Mestinya acaranya dilaksanakan di Toraja nih kalau kondisi sudah bagus Pak Frederick. Siap Pak Patahudin. Ya Pak Amin, nanti kita jalan-jalan bareng ke Toraja Utara Pak ya. Iya. Tapi sebelum ditunggu. Itu, saya ingin menyapa lagi. Ya, ditunggu juga di Makassar Pak. Iya Pak. Saya ingin menyapa juga pastinya yang selalu bersama kita di setiap kali OJK memberikan edukasi kepada masyarakat, siapa lagi kalau bukan Kepala Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kantor OJK Regional 6 Sulampua, ada Pak Bondan Kusuma. Selamat pagi Pak Bondan. Selamat pagi Mbak Rifa, ketemu lagi dengan kami dari KR6. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat, alhamdulillah. Bapak janjian ya pakai baju merah ya? Itu. Kami juga mau nyapa Bapak Frederick Victor Palimbang dari Toraja Utara. Terima kasih Pak. Ya Pak. Nah juga Bapak Patahudin juga sehat-sehat Pak. Alhamdulillah. Selain ada Pak Bondan nanti yang akan jadi narasumber kita ya, juga saya ingin menyapa narasumber kita yang lain dari Kepala Biro Perundang-undangan dan Penindakan Bapepti Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, ada Bapak MSis SHMH. Selamat pagi Pak, sudah bergabung? Mohon izin Mbak, pasisnya sedang ada kegiatan lain dulu, nanti akan bergabung. Siap. Oke, nanti pasti saya akan memberikan materi juga kepada kita dari Bapepti. Kemudian juga kami ingin menyapa Kasubdit Fismondev
Ditreskrimsus 2 Polda Sulawesi Selatan yang juga akan menjadi pemateri kita pada pagi hari ini. Ada Bapak AKBP Dr. Andus Hamka Maluru. Oke, kemudian selain beliau pastinya yang hadir juga mengikuti acara kita pagi hari ini Smart Listener, yaitu pastinya jajaran OPD Kabupaten Toraja Utara, selamat bergabung. Kemudian juga dari Polres Toraja Utara juga sudah bergabung pagi hari ini, rekan-rekan perbankan, rekan-rekan koperasi, dan pastinya masyarakat Toraja Utara. Terima kasih sudah bergabung dan semoga dari webinar kita pagi hari ini bisa memberikan insight baru dan juga pengetahuan lebih luas lagi tentang bagaimana sih investasi bodong dan bagaimana kita harus cerdas berinvestasi. Nah, sebelum itu, pastinya sebelum kita memulai materi dari webinar kita pagi hari ini, Anda juga bisa menyaksikan secara langsung tayangan dari webinar kita ini melalui kanal YouTube Smart FM Makassar. Tinggal dibuka di channel YouTube-nya, cari Smart FM Makassar langsung. Mulai keseluruhan dari rangkaian webinar kita, tentunya kita akan mendengarkan sambutan terlebih dahulu dari Ketua Satgas Waspada Investasi Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Sudah siap sepertinya beliau, kita persilahkan saja langsung ada Bapak Fatahudin. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Reva. Tentunya yang saya hormati dan terhormat Bapak Wakil Bupati Toraja Utara, Bapak Frederick Victor Palimbong ST, kemudian yang kami hormati pula Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara, Bapak Dr. Andes Frederoni Bahri SPD NPD, kemudian yang saya hormati Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara, Ibu Mulyati S. Digupadang SE. Yang saya hormati pula Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Bapepti, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Bapak MSIS SHMH. Kemudian yang saya hormati pula Kasubdit 2 Dispondep Dit Reskrim Sus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Bapak AKBP Dr. Andes Hamka Maluru, rekan saya dari kantor regional 6 OJK, Bapak Bondan, selaku pemateri juga. Kemudian rekan-rekan dari Smart FM selaku media partner ya, kami setia menemani OJK, Bapak dan Ibu peserta kegiatan webinar, setia Smart FM yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, selamat pagi menjelang siang ya. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Dan tentunya salam sehat buat kita semua. Pertama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, karena pada hari ini kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bertemu walaupun melalui media online, tentunya dalam keadaan sehat walafiat, dalam kegiatan acara cerdas berinvestasi, waspadai penipuan berkedok investasi. Saya kira ini kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh OJK. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wakil Bupati, Bapak Frederick Victor Palimbong ST, juga Ibu Mulyati S. Digupadang ST selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara, yang telah memfasilitasi terlaksananya kegiatan edukasi pagi ini. Dan juga tentunya ucapan terima kasih kepada para narasumber yang senantiasa bersedia untuk berbagi ilmu
sebagai bentuk komitmen terhadap pencegahan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang nampaknya sampai dengan hari ini masih saja terjadi di beberapa daerah. Mudah-mudahan ini oleh kegiatan ini bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat. Tentunya tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari Smart FM yang tadi dengan setia membantu terlaksananya kegiatan ini. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini juga saya ingin menginformasikan bahwa kalau kita kembali melihat ke belakang pada tanggal 21 Juni 2016 yang lalu, OJK bersama beberapa institusi yaitu Kejaksaan, kemudian Kepolisian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, lalu Kementerian Koperasi dan UKM, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal ini telah menandatangani nota kesepahaman tentang koordinasi pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Nah, dengan adanya nota kesepahaman tadi, maka lahirlah Satuan Tugas Waspada Investasi yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan pengukuhan tim kerja Satuan Tugas Investasi Daerah yang salah satunya Satgas Waspada Investasi di Sulawesi Selatan. Nah, ini fungsinya sebagai wadah koordinasi antar instansi para anggota Satgas dalam rangka efektivitas penanganan kasus-kasus investasi ilegal di daerah. Jadi saya kira wadah ini digunakan sebagai sarana untuk melakukan koordinasi ketika ada kasus investasi ilegal di daerah. Nah, banyaknya kasus investasi ilegal yang berujung pada kerugian masyarakat ini mendorong kami di OJK untuk mencari dan menemukan pokok permasalahan serta alternatif solusi agar dapat mengurangi bagaimana supaya tidak terulang kembali kerugian pada masyarakat. Nah, maraknya praktek bisnis berkode investasi yang tidak memiliki izin ini cenderung mengakibatkan kerugian pada masyarakat. Nah, selain itu juga berdampak negatif terhadap produk-produk investasi yang telah mendapatkan legalitas perizinan dari regulator atau dari pengawas masing-masing. Nah, di samping itu rendahnya literasi keuangan atau pemahaman masyarakat akan produk dan layanan lembaga jasa keuangan juga masih sangat rendah. Nah, sebagai informasi untuk kita semua, rendahnya tingkat literasi ini berdasarkan hasil survei di OJK pada tahun 2019, tingkat literasi baru berkisar sebesar 32,46%. Nah, angka ini saya kira masih di bawah rata-rata nasional yang berada di angka 38,03%. Sehingga hal ini saya kira menjadi salah satu faktor yang dimanfaatkan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menawarkan produk-produk yang tidak ilegal. Nah, menindaklanjuti rendahnya tingkat literasi, kami berkomitmen untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang praktek penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi oleh pihak yang tidak mempunyai izin atau menyalahgunakan izin, sehingga harapannya dapat meningkatkan pemahaman masyarakat akan investasi yang aman. Saya kira itu harapan yang dari pertemuan pada hari ini. Nah, Bapak dan Ibu hadirin yang kami banggakan, padanya kegiatan penawaran investasi bodong tidak hanya dilakukan oleh pihak yang berada di yurisdiksi OJK. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, pada webinar hari ini, selain dari OJK, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Pak Bondan Kusuma,
Juga akan disampaikan materi dari beberapa institusi. Pada kesempatan ini, Bapak MSIS dari Bapepti akan memberikan wawasan kepada kita semua terkait dengan penyelenggaraan kegiatan perdagangan berjangka dan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka. Saya kira aset kripto akhir-akhir ini menjadi topik yang menarik untuk kita sama-sama ketahui. Nah, selain itu juga pemateri dari Bapak AKBP Hamka Maluru dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, dia akan memberikan pemahaman terkait bagaimana upaya penegakan hukum bagi pelaku yang melakukan penipuan berkedok investasi. Nah, tentunya kami meyakini dengan kapasitas narasumber kali ini, kegiatan ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Oleh karena itu, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian, para peserta webinar pagi ini, mari kita memanfaatkan waktu yang terbatas ini, lakukan diskusi intensif, aktif dalam webinar ini. Kemudian tentunya apabila hal-hal yang kurang dipahami, ditanyakan segala hal yang dapat membawa Bapak dan Ibu harapannya keluar dari seminar ini, dengan webinar ini dengan penuh keyakinan, pemahaman terhadap investasi ilegal. Kenal dengan satu masalah investasi, kemudian kenal juga dengan investasi yang aman. Saya kira itu harapan dari kami di OJK. Saya kira itu hal-hal yang dapat kami sampaikan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan, dan dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami ingin menyampaikan selamat mengikuti kegiatan ini, cerdas berinvestasi, waspada penipuan berkedok investasi. Demikian saya kira yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kembali kepada Bapak Frederick Palimbong atas kesediaannya untuk memfasilitasi kegiatan ini. Saya kira demikian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Fatahudin sudah memberikan sambutannya pagi hari ini, sekaligus tadi juga sedikit memberikan gambaran gitu ya. Apa harapan kita bersama itu tentunya semoga tercapai melalui webinar kali ini, dan masyarakat Toraja Utara semakin cerdas melihat peluang-peluang investasi dan semakin waspada akan investasi bodong gitu ya. Nah, selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa ini adalah kali ketiga kita OJK Regional 6 Sulampua bersama dengan Smart FM melakukan roadshow dan memberikan edukasi tentang investasi kepada masyarakat di Sulawesi Selatan. Dan tentunya di kesempatan ketiga ini kita bersama dengan masyarakat atau jajaran pemerintahan Kabupaten Toraja Utara untuk memberikan edukasi pastinya bagi masyarakat khususnya di Toraja Utara agar makin banyak nih yang tahu gimana sebenarnya motif-motif penipuan yang berkedok investasi, dan kita bisa lebih cerdas lagi untuk memilih investasi yang tepat. Nah, selanjutnya tidak afdol rasanya kalau kita tidak mendengarkan langsung suara dari Toraja Utara gitu ya, untuk memberikan sambutan sekaligus membuka rangkaian webinar kita pagi hari ini. Saya persilakan secara langsung sambutan dari Wakil Bupati Toraja Utara Bapak Frederick Victor Palimbong ST, sekaligus juga membuka rangkaian webinar kita pagi hari ini. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Reva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat. Saya menyapa Pak Fatahudin, Pak Bondan, Pak Hamka, Pak Sekda, Bu Muli, dan Smart Listener. Ini acara yang sebenarnya seharusnya kita dengarkan setiap paling tidak secara berkala. Kenapa? Karena pengalaman khususnya masyarakat di Toraja dalam beberapa tahun terakhir itu banyak yang menjadi korban penipuan. Bahkan kalau nilainya itu lebih 100 miliar. Ini cukup membangun infrastruktur di daerah kita selama setahun. Nah,
berbicara tentang investasi, tentu yang ada di benak kita adalah bagaimana kita menanam uang atau modal untuk mencapai keuntungan, entah itu jangka panjang atau pendek. Nah, sayangnya dalam praktek kita selalu tergiur dengan keuntungan yang tinggi dan jangka pendek, sehingga kemudian muncullah korban-korban investasi yang disebut investasi bodong ini. Walaupun sudah ada Satgas Waspada Investasi yang sudah menghentikan, kalau tidak salah, katanya sudah ratusan perusahaan investasi bodong, ya Pak Tahudin. Dan juga dari Kementerian Perdagangan melalui Bapepti juga selalu melakukan pencegahan dan memblokir investasi bodong yang tentu tidak memiliki izin. Sayangnya, walaupun semua itu dilakukan, otoritas jasa keuangan juga sering mengingatkan kita, tapi tawaran ini selalu menggiurkan. Kadang itu saya perhatikan ya, beberapa kawan saya yang juga di Toraja bahkan di luar, itu dengan keuntungan yang semu. 1-2 bulan pertama mereka mendapatkan keuntungan, lalu di bulan ketiga dan seterusnya sudah mulai tersendat. Kita belajar skema-skema seperti ini kan, skema seperti skema Ponzi, piramida terbalik, koperasi dan lain-lain sudah pernah kita alami ya. Bagaimana mereka berusaha merekrut sebanyak mungkin anggota untuk membiayai yang investor yang sebelumnya, sehingga kemudian di satu titik tertentu kemudian semuanya tumbang. Lalu kita tahu akhirnya menjadi urusan kriminal. Padahal kita belajar dari pengalaman bahwa ciri-cirinya sebenarnya kita bisa deteksi lebih awal ya. Kalau sudah menawarkan keuntungan yang tinggi dalam waktu yang singkat, nah ini kita perlu waspadai, cek apakah ini legal atau tidak. Lalu kemudian kalau sudah istilahnya sudah seperti multi level marketing ya, merekrut anggota sebanyak mungkin, nah itu juga perlu diwaspadai. Tentu tidak semua MLM itu investasi bodong. Nah, ada 2 kata yang kita sering dengar tentang investasi bodong ini. Mestinya kita mengecek legalitas dan apakah logis. Jadi 2 kata, legal dan logis. Kalau dua-duanya memenuhi, ya silahkan. Tapi jangan kemudian kita serakah. Saya banyak melihat teman yang hancur karena investasi bodong dan juga karena investasi berjangka atau bermain di bisnis derivatif. Saya harap apa yang dilakukan hari ini terus kita lakukan, terus mengingatkan, mengedukasi masyarakat. Karena ada 2 yang sering menjadi korban. Entah itu karena investor yang kurang pengetahuan atau investor yang serakah, sehingga perlu terus-menerus kita ingatkan. Kasihan masyarakat, apalagi yang menggunakan uang pinjaman untuk investasi di investasi bodong ini. Dan juga yang harus kita perhatikan, tidak sedikit para pensiunan yang berani berinvestasi di investasi bodong. Sehingga kemudian kita berharap bahwa tugas ini tidak saja di Satgas Waspada Investasi atau di Bapepti, tetapi juga dari daerah seperti di lingkungan pemerintahan Kabupaten Toraja Utara. Di sini ada Ibu Muli sebagai Kepala OPD, penanaman modal dan pengurusan terpadu satu pintu. Nah, diharapkan bahwa PTSP ini, Dinas PTSP ini juga menjadi salah satu portal bagi masuknya investasi bodong.
saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Smart FM dan bapak-bapak dari OJK serta dari Bapepti. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Frederick untuk sambutannya pagi hari ini. Sekaligus juga ini sebagai tanda dimulainya webinar kita pagi hari ini. Dan tadi juga sempat disinggung ya, bahwa acara kita pagi hari ini atau webinar kita bersama dengan OJK dan Smart FM ini tentunya atas support dari pemerintah Kabupaten Toraja Utara, khususnya Kepala Dinas DP4SP Kabupaten Toraja Utara, Ibu Dr. Anda Mulyati S. Tiku Padang, yang sudah memberikan wadah dan memfasilitasi kami untuk memberikan edukasi juga soal investasi ini kepada masyarakat Toraja Utara. Terima kasih banyak. Nah, selanjutnya tadi juga sudah disinggung oleh Pak Wakil Bupati gitu ya. Logis dan legal. Ini sedikit banyak juga akan ada di materi kita habis ini yang nantinya juga akan diberikan oleh Kepala Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kantor OJK Regional 6 Sulampua. Sudah siap di depan layar di sana, saya melihatnya ada Pak Bondan Kusuma. Beliau ini juga akan sedikit banyak menjelaskan apa sih sebenarnya peran dan fungsi dari OJK itu sendiri. Nah, tapi sebelum itu kami ingin mengingatkan bahwa akan ada link presensi yang diberikan dan dikirimkan, itu silahkan diisi ya Bapak Ibu sekalian. Dan pastinya selama acara ini atau webinar berlangsung, nanti ketika materi juga tengah diberikan, Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan silahkan langsung kirimkan pertanyaannya, karena nanti di akhir acara akan ada hadiah menarik yang pastinya akan diberikan kepada 5 orang peserta terbaik. Nanti juga akan dibantu dipilih oleh teman-teman dari OJK ya. Dan selanjutnya untuk Anda smart listener dan juga pastinya para peserta dari webinar kita pagi hari ini, sudah siap untuk mengikuti materi yang pertama? Kita akan langsung persilahkan untuk pemateri pertama kita. Sudah siap, di sana ada Kepala Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kantor OJK Regional 6 Sulampua, Pak Bondan Kusuma. Silakan Pak Bondan untuk materinya pagi hari ini. Kita akan ngebahas apa nih Pak? Terima kasih Mbak Rifa. Kita akan membahas apa itu investasi ilegal. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Frederick, salah satu contohnya untuk kita mengetahui itu legal dan logis. Nah, kita akan menggali lebih dalam lagi seperti apa sih investasi yang ilegal dan tidak logis dan beberapa ciri-ciri lainnya. Itu Mbak Rifa. Baik, silakan kalau gitu saya juga penasaran deh dengan materinya gitu ya. Silakan Pak Bondan Kusuma untuk materinya. Terima kasih Mbak Rifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami akan menyapa Bapak Patahudin, Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Kantor Regional 6, selaku Ketua Satgas Waspada Investasi Provinsi Sulawesi Selatan, dan yang kami hormati juga Bapak Wakil Bupati Toraja Utara, Bapak Frederick Victor Palimbong ST, kami hormati juga seluruh pejabat OPD di wilayah Kabupaten Toraja Utara, dan juga para narasumber lainnya, ada Bapak Sis MSIS dari Bapepti dan Bapak Hamka Maluru dari Polda Sulawesi Selatan. Dan juga kami tidak lupa menyapa para smart listeners yang hadir di acara webinar ini. Alhamdulillah kegiatan webinar ini sudah kami laksanakan beserta dengan Smart FM, dan harapan kami adalah dari Satgas Waspada Investasi, masyarakat semakin mengetahui ciri-ciri dari investasi ilegal. Jangan sampai ketika tadi sudah disampaikan Pak Wakil Bupati, ada masyarakat pensiunan menerima dana pensiun yang tadinya akan diinvestasikan untuk masa tuanya, terjebak di investasi ilegal, menjadi malah tidak mendapatkan apa-apa. Nah, sebelum kita masuk kepada ciri-ciri investasi legal, ada 3 pembahasan pagi hari ini. Kita akan membahas apa itu tugas fungsi OJK, kemudian Satgas Waspada Investasi, dan tentunya bagaimana kita cerdas berinvestasi. Kita masuk ke slide selanjutnya terkait dengan
tugas dan fungsi OJK. Nah, fungsi dan tugas OJK ini bisa diingat-ingat sama mudah. OJK itu mengatur, mengawasi, dan melindungi. OJK mengatur dan mengawasi siapa? OJK mengatur dalam bentuk peraturan OJK dan mengawasi industri yang diawasi oleh OJK. Ada 3 industri, ada sektor perbankan, industri perbankan, kemudian industri keuangan non-bank, dan industri pasar modal. Kalau perbankan itu sebelum Undang-Undang OJK diawasi oleh Bank Indonesia, maka setelah adanya Undang-Undang OJK tahun 2011, pengawasannya berada di OJK. Kemudian untuk industri keuangan non-bank, industri keuangan non-bank ini apa? Salah satunya adalah asuransi. Nah, ini diawasi oleh OJK, masuk ke IKNB. Kemudian perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan ini masuk dalam IKNB yang diawasi oleh OJK. Dana pensiun. Kemudian kalau Ibu tahu ini pegadaian. Nah, pegadaian ini diawasi oleh OJK. Kemudian sektor ketiga yang diawasi oleh OJK adalah pasar modal. Nah, ini pasar modal ini diawasi oleh OJK. Nah, itu tadi 3 sektor, dan OJK tadi mengatur, mengawasi, dan melindungi. OJK melindungi siapa? Melindungi konsumen lembaga jasa keuangan. Nah, saya ditanya, Pak Bondan, saya sebagai direksi Pegadaian, apakah saya termasuk konsumen? Nah, saya tanya, Bapak punya rekening bank? Punya, Pak, ya? Berarti Bapak juga konsumen. Jadi Bapak selain dengan pelaku industri jasa keuangan, berlaku juga sebagai konsumen. Nah, hampir seluruh kita adalah konsumen lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh OJK. OJK itu melindungi dalam hal apa? Ketika Bapak Ibu sudah melaksanakan kewajibannya membayar angsuran, membayar premi, menginvestasikan, kemudian tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh perusahaan industri jasa keuangan yang diawasi oleh OJK, maka OJK berhak pertama, OJK bisa meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila melanggar ketentuan. Kemudian OJK juga bisa melaksanakan tindakan lain. Nah, sebelum 2 kegiatan dilaksanakan, OJK juga yang paling penting adalah melaksanakan edukasi kepada masyarakat. Nah, pagi hari ini OJK selaku salah satu anggota Satgas menyampaikan edukasi kepada masyarakat. Fungsinya apa? Supaya masyarakat yang dirugikan oleh lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh OJK tentunya, apalagi yang di luar lembaga jasa keuangan OJK tidak tidak menderita kerugian. Namun ingat, konsumen yang dilayani OJK adalah konsumen sebagai lembaga jasa keuangan yang dalam pengawasan OJK. Contoh gini, apabila ada anggota koperasi menyampaikan pengaduan kepada OJK, nah kira-kira akan difasilitasi tidak dengan OJK? Ini akan tidak difasilitasi oleh OJK. Karena apa? Koperasi tidak berada pengawasan dalam OJK. Selanjutnya kita masuk kepada latar belakang pembentukan Satgas Waspada Investasi. Yang pertama adalah maraknya penawaran investasi yang berpotensi merugikan masyarakat. Kami mengambil contoh ada 4 kasus. Ada PT Kam Enkam, Mimiles, kemudian ada juga Kampung Kurma Group. Ini yang menawarkan kafling investasi berupa bonus pohon kurma. Kemudian ada juga CV Tri Manunggal Jaya, ini yang sudah diputus pengadilan dengan denda sebesar 6 miliar. Kemudian ada juga penawaran berbentuk forex trading dengan iming-iming fixed income yang saat ini sedang dalam proses tahap penyelidikan oleh Polres Metro Bekasi. Ini latar belakang yang pertama. Yang kedua, kita melihat rendahnya tingkat literasi keuangan menjadi salah satu penyebab masyarakat masih terjebak dalam investasi bodong. Kita melihat ada survei literasi dan inklusi keuangan. Pak Bondan, literasi itu apa? Literasi itu adalah seberapa besar masyarakat yang sudah mengakses lembaga jasa keuangan. Artinya seberapa besar masyarakat menggunakan jasa keuangan. Kalau inklusi keuangan adalah seberapa tinggi masyarakat
mengetahui hak dan kewajibannya untuk mengukur haknya itu apa, risikonya apa. Nah, kita melihat contoh di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, di Provinsi Sulawesi Selatan ini tingkat inklusi keuangan adalah 86,91%. Artinya apa? Masyarakat yang menggunakan lembaga jasa keuangan ini sebesar dari 100 orang ada 87 orang. Kemudian tadi inklusi, artinya inklusi ini seberapa besar masyarakat memahami jasa keuangan. Kalau literasi ini seberapa besar masyarakat memahami, pemahaman masyarakat. Kita melihat dari 100 orang di Sulawesi Selatan hanya 32 orang yang memahami. Bayangkan, dari 86 orang yang menggunakan, dari 100 orang, 86 orang yang menggunakan, tapi hanya 32 orang saja yang memahami. Ada gap yang sangat besar sekali. Nah, gap pengetahuan ini kadang dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku oknum-oknum untuk menyampaikan, untuk menggali kerugian masyarakat, untuk menipu masyarakat supaya terjebak kepada investasi ilegal. Nah, ini latar belakang kedua. Yang ketiga, kita masuk bahwasanya kadang prakteknya investasi bodong dilakukan di luar kewenangan OJK. Kadang ada pihak-pihak yang mengatasnamakan koperasi, ada pihak-pihak yang mengatasnamakan perdagangan berjangka, sehingga apa? Diperlukan suatu wadah koordinasi, sehingga OJK berserta 13, seluruhnya ada 13 kementerian lembaga menjadi anggota Satgas Waspada Investasi. Di layar terlihat ada OJK di situ, kemudian ada Kementerian Perdagangan, kemudian ada Kepolisian, ada juga Kementerian Koperasi Bank Indonesia, PPATK, ada juga Dinas Pendidikan, Kominfo, Kejaksaan, ada juga dari Kementerian Dalam Negeri, BKPM. Ada 13 total anggota Satgas Waspada Investasi. Fungsinya apa? Supaya apa? Koordinasi ini bisa berjalan dengan lancar. Kita melihat Satgas Waspada Investasi tidak mengambil alih tugas anggota. Namun demikian, Satgas Waspada Investasi merupakan wadah koordinasi antar lembaga sebagai langkah mengoptimalkan upaya pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum. Fungsinya apa? Ketika terjadi kasus ini dibahas di Satgas Waspada Investasi, maka kasus ini akan lebih cepat penanganannya. Di situ kita bisa menanyakan kepada pihak kepolisian kira-kira pasal apa saja yang bisa dikenakan, kemudian dari kejaksaan, kemudian dari pihak-pihak umpama ada pihak yang mengatasnamakan koperasi, kita bisa menanyakan juga kepada Kementerian Koperasi, ya benar tidak ini dari memiliki izin koperasi. Nah, kita melihat Satgas Waspada Investasi ini ada dua tugasnya, pencegahan dan penanganan. Dari sisi pencegahan, nah seperti yang pagi hari ini menjelang siang kita melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku industri jasa keuangan dan masyarakat. Supaya apa? Untuk pelaku industri jasa keuangan, barangkali mereka belum paham terkait dengan perizinan industri yang sesuai dengan masing-masing otoritas. Kita sampaikan penjelasan bahwasanya kalau Bapak mau berusaha berinvestasi, maka Bapak mengajukan izin ke OJK atau Bapepti atau ke pihak manapun di mana sebagai anggota Satgas Waspada Investasi. Kemudian kita memberikan edukasi juga kepada masyarakat dan kita juga memberikan rekomendasi dan menyusun regulasi. Kita melihat data dari OJK sepanjang tahun 2020, tim Satgas telah menghentikan 349 kegiatan usaha investasi ilegal, di mana ada juga 1.026 pinjaman online ilegal dan 75 gadai ilegal. Nah, kita juga OJK bisa melaksanakan penanganan selain tadi juga pencegahan. Kita masuk, nah ini nih karakteristik investasi bodong.
tadi yang paling mudah sudah disampaikan oleh Bapak Frederick dan Bapak Tahudin, 2L, legal dan logis. Kita melihat kalau legal ini mudah, perizinannya. Tanyakan perizinan. Pak, Bu, yang menawarkan, apakah ini ada izin dari OJK, apakah ini ada izin dari BI, Kementerian Koperasi, atau Bapepti, atau pihak otoritas lainnya. Legal. Kalau logis, kita melihat, masa sih kalau ditawarkan dengan investasi sekian, jangka waktu sebulan, hasilnya kok bisa 2 kali lipat. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu sekalian, smart listeners, ketika ada pihak yang menawarkan investasi dengan hasil yang sangat tidak di luar kewajaran. Kadang juga kita bisa baca di karakter investasi bodong, mereka menggunakan figur-figur, baik ulama, pendeta, tokoh masyarakat, supaya apa? Masyarakat melihat, wah, tokoh masyarakat ini saja menggunakan. Nah, tanpa ragu masyarakat berbondong-bondong menggunakan investasi legal tanpa melihat tadi legal dan logisnya. Nah, ciri-ciri terakhir adalah jika yang menawarkan ini member get member. Artinya apa? Pak, dapat bonus sekian kalau bisa merekrut sekian anggota. Nah, ini salah satu karakteristik dari investasi ilegal. Kemudian selanjutnya cerdas berinvestasi. Ini ada alur penanganan entitas ilegal. Nah, seperti tadi sudah kami sampaikan, Satgas Waspada Investasi adalah wadah penghimpunan, wadah untuk memproses apabila ditengarai di masyarakat ada investasi ilegal. Ini alur penanganannya dari menerima laporan sampai adanya penghentian. Contoh yang selama ini kita kerjasama dan terus-menerus bekerja sama dengan anggota Satgas Waspada Investasi lainnya, kita melaksanakan patroli cyber secara berkala. Dan ini juga ditingkatkan frekuensinya sejalan dengan peningkatan frekuensi investasi ilegal yang menggunakan piranti media sosial dan media cyber lainnya. Ini jadi OJK beserta dengan kepolisian, Kominfo terus melaksanakan, karena apa? Mereka sekarang sangat mudah sekali menyebarkan investasi ilegal melalui media-media internet, website. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama, selain juga Satgas Waspada Investasi. Nah, selanjutnya kita melihat bagaimana kita uang aman dan hidup nyaman. Hati-hati jika menjanjikan keuntungan di awal. Kadang investasi bilang, Pak, ini tanpa resiko. Hati-hati. Hati-hati. Semua investasi pasti ada resikonya. Tidak ada investasi tanpa resiko. Selanjutnya, OJK, Bapak Ibu sekalian, di presentasi yang singkat ini, OJK juga kami sampaikan, OJK ada namanya investasi alert portal. Bapak Ibu bisa melihat website OJK www.sikapeuangmu.ojk.go.id. Di situ bisa dilihat contoh-contoh investasi yang sudah ditutup oleh Satgas Waspada Investasi. Modusnya seperti apa? Nah, di situ bisa dilihat. Jangan sampai ada yang menawarkan investasi ilegal hanya berganti baju saja. Modusnya sama. Nah, itu bisa dilihat di website sikapeuangmu.ojk.go.id. Selanjutnya, yang terakhir, Bapak sekalian, kami dari OJK ada aplikasi portal perlindungan konsumen. Jadi Bapak Ibu sekalian, selaku konsumen dari industri yang diawasi oleh OJK, bisa menyampaikan keluhan-keluhan pengaduan melalui portal APPK, melalui website kontak 157.ojk.go.id. Ada juga Bapak Ibu sekalian Instagram. Nah, Instagram dari kontak 157 dari OJK. Nah, Bapak Ibu bisa melihat ciri-ciri apa saja dari investasi legal. Itu secara kontinu oleh OJK disampaikan melalui Instagram dengan alamat kontak 157. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat dan dapat disampaikan kepada seluruh smart listener, keluarga yang barangkali hari ini belum dapat menerima siaran dari smart listener. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Bondan untuk materi pertamanya pagi hari ini. Sedikit banyak kita juga sudah memahami gitu ya. Tadi ada beberapa alur untuk entitas ilegal investasi gitu ya sudah dijelaskan. Kemudian juga tadi sempat dijelaskan juga bagaimana Satgas Waspada Investasi tersebut dibentuk gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan lebih memperdalam lagi materi kita hari ini, jadi lebih tajam lagi nih. Kita akan mendengarkan materi selanjutnya dari Baptepti. Beliau sudah siap sepertinya, dan sekali lagi kami ingatkan Bapak Ibu sekalian, peserta webinar kita pagi hari ini, ada link presensi yang dikirimkan melalui kolom obrolan, boleh dimanfaatkan dan langsung diisi link presensinya. Di akhir acara nanti tentunya kami akan memberikan merchant, beralih ke materi kedua yang akan disampaikan oleh Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan. Tadi juga sempat disinggung nih, kalau dari waspada investasi itu ada pencegahan dan juga penindakan. Ini lebih dalam lagi akan diberikan materinya oleh Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bapepti Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Sudah hadir bersama kita siang hari ini, yaitu ada Bapak MSIS SHMH. Pak, gimana kabarnya Pak? Kabar baik, Mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kabar baik semua. Boleh dikasih sedikit gambaran hari ini materi dari Bapak apa sih? Gitu. Ya, terima kasih Mbak, Bapak dan Ibu, para narasumber, dan juga para peserta webinar pada hari ini. Alhamdulillah, Bapepti diberikan kepercayaan bersama-sama dengan narasumber yang lain untuk mengisi acara webinar. Dari Bapepti akan menyampaikan materi sesuai dengan permintaan dari panitia, yaitu terkait dengan perdagangan berjangka komoditi secara umum dan khususnya nanti terkait dengan aset kripto, dengan aset kripto ya. Oke. Nah, itu garis besarnya seperti itu tadi. Oke, baik. Apakah langsung bisa dimulai? Oh, bisa banget Pak, karena saya yakin juga seluruh peserta hari ini sudah penasaran dengan materi yang ingin Bapak sampaikan. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak. Baik, kami akan lanjut terus. Silakan ditayangkan Pak Agus. Nah, ini Bapak dan Ibu bicara mengenai perdagangan berjangka komoditi. Bicara mengenai komoditasnya aja itu sangat luas. Jadi komoditasnya itu tidak hanya barang, jasa, tetapi juga hak dan kepentingan lainnya. Jadi sangat luas sekali. Nah, oleh karena itu, apabila dalam hal ini Bapepti membuat regulasi terkait dengan aset itu, karena memang definisi komoditi yang begitu luas tadi ya. Tapi sebelum kita bicara mengenai aset kripto, kami akan gambarkan dulu mengenai perdagangan berjangka komoditi ini kepada Bapak Ibu semua, sehingga paling tidak kalaupun belum isinya total dipahami, paling enggak gambaran besaran kulitnya, ya, memahami gambaran umum ini diharapkan siapa saja peserta webinar pada hari ini dan juga mungkin masyarakat yang sedikit-sedikit ya disentil-sentil oleh orang tertentu, pihak tertentu ya kan, untuk ikut terjun dalam transaksi perdagangan berjangka komoditi. Tentu harus melakukan tindakan yang bijak supaya tidak mengalami hal-hal yang bisa merugikan di kemudian hari. Nah, Bapak dan Ibu, Bapepti ini ada 3 undang-undang yang dikawal. Yang pertama, undang-undang tentang perdagangan berjangka komoditi, ya kan. Kemudian undang-undang sistem bersih gudang. Dan yang ketiga adalah undang-undang perdagangan, di mana diatur di dalamnya juga mengenai pasar lelang komoditas. Dan kepada Bapepti diberikan kewenangan untuk mengatur hal yang sifatnya teknis terkait dengan perizinan di bidang perdagangan berjangka komoditi, kemudian mengeluarkan perizinan, ya kan, melakukan pemeriksaan, ya kan, bahkan sampai kepada penyidikan,
kalau ada dugaan tindak pidana. Nah, Bapak dan Ibu, mengapa kita harus mengatur peran penjaga komoditi ini? Yang pasti, perdagangan penjaga komoditi ini merupakan kegiatan bisnis yang sangat kompleks, ya, sangat kompleks. Dikatakan kompleks, ya, karena memang tidak gampang, gitu ya, tidak mudah, tidak sederhana. Pastikan dulu ini. Jadi betul-betul kompleks, ya. Tidak gampang, tidak sederhana, tidak mudah. Jadi kalau bisa dapat untung ya dengan mudah, dengan cepat, tidak perlu susah-susah, ya kan, lihat laptop, ya kan, itu hati-hati itu ya. Kan? Jadi sekali lagi peran penjaga komoditi ini adalah kegiatan bisnis yang sangat kompleks. Kemudian juga ada kaitan dengan pengelolaan dana masyarakat, ya. Jadi sebagai margin, sebagai modal untuk melakukan transaksi, ya. Nah, di lain sisi juga untuk melindungi masyarakat dari praktek-praktek peran penjaga komoditi yang bisa merugikan masyarakat. Di lain sisi juga untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya, ya, apakah itu kepada pelaku usaha dan juga kepada para nasabah, ya. Kemudian yang berikut kita lihat bagaimana kompleksnya tadi. Ya, dilihat dari kelembagaan saja sudah kompleks seperti ini, ya. Jadi Bapak Ibu, kalau ada yang bicara tentang begitu mudahnya peran penjaga komoditi, misal menawarkan transaksi forex, ya, mata uang maksudnya, ya. Kemudian emas misalnya, kan, ya kan. Kita bisa bayangkan tadi kelembagaan saja seperti ini, ya, begitu banyak, ya kan. Nah, jadi kalau ilmunya cetek-cetek, ya janganlah dulu, ya. Ya, pelajari dulu, jadilah nasabah yang betul-betul smart, ya. Nah, jadi kalau dilihat yang merah ini ada bursa berjangka, lembaga clearing berjangka, ada pedagang, pialang, ya. Kemudian ada nasabah. Ini yang merah ini yang memang sudah jalan, ya kan. Sementara sentra dana berjangka, penasihat berjangka ini penasihat berjangka sudah diatur, ya kan, dan dalam proses pengusulan entitasnya, perusahaannya yang akan menjadi penasihat berjangka. Sementara sentra dana berjangka ini masih dalam proses finalisasi pengaturan. Nah, di lain sisi ada koordinasi kita dengan Bank Indonesia, OJK, Kejaksaan, ya, kepolisian, dengan PPATK, dengan Kemenkominfo, ya. Ini koordinasi dalam pengawasan dan penindakan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan di bidang perdagangan berjangka komoditi. Nah, semua lembaga yang ada dalam peran berjangka komoditi ini wajib memperoleh perizinan dari Bapepti. Nah, kita lihat yang slide berikut, ya. Nah, jadi kalau kita lihat apa sih yang peran berjangka komoditi ini, ya, segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi, ya kan, dengan penarikan margin tadi sebagai modal, ya tadi, ya, dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah dan atau kontrak derivatif lainnya. Nah, yang dimaksud dengan komoditi seperti yang kami sampaikan tadi, ini semua barang, jasa, hak, dan kepentingan lainnya, termasuk derivatif turunan dari komoditi, ya. Jadi begitu diperdagangkan dan menjadi subjek dari kontrak berjangka, ya, kontrak derivatif syariah dan atau kontrak derivatif lainnya. Nah, ini yang maksud dengan komoditi, ya. Jadi begitu luasnya, ya. Sehingga aset kripto itu bisa masuk dalam kelompok komoditi yang diatur dalam peraturan perundangan di bidang perdagangan berjangka komoditi. Nah, kita lihat saja yang berikutnya, slide berikutnya. Nah, tadi kami sampaikan dari sisi kelembagaan begitu kompleks, banyak lembaga yang terlibat di dalamnya. Nah, begitu juga ketika dilakukan transaksi, ya kan, ada mekanisme transaksi ada dua. Jadi mekanisme transaksi multilateral, kemudian ada mekanisme transaksi bilateral. Nah, mekanisme transaksi multilateral ini
banyak pihak yang terlibat di dalamnya, ya kan. Selain bursa berjangka, dalam clearing berjangka, tentu saja ada pialang, ya, ada pialang-pialang, ya, bisa lebih dari satu pialangnya, ada pedagang, juga bisa lebih dari satu. Ya, yang pasti bahwa di situ terjadi tawar menawar, ya kan, harga, ya kan, mekanisme pasar yang begitu tinggi, ada transparansi, keterbukaan dalam sisi penawaran dan harga, ya. Nah, ini dalam transaksi multilateral di kontrak berjangka. Ini matching ordernya, ya. Kita lihat yang berikutnya. Nah, ini transaksi bilateral. Nah, kalau transaksi bilateralnya ini dihadapkan antara nasabah dengan pedagang penyelenggara, ya, sistem perdagangan alternatif. Tetapi ditengahi, difasilitasi juga oleh pialang berjangka, ya. Nah, jadi sebenarnya ada dua pihak di sini, itu pihak nasabah dan pihak pedagang, sistem perdagangan alternatif. Nah, hanya saja, ya kan, matching ordernya, sistem transaksinya itu, ya kan, menggunakan sistem transaksi yang dimiliki oleh pedagang SPA. Tetapi transaksinya itu harus dilaporkan kepada bursa berjangka, dan transaksi juga harus didaftarkan di lembaga clearing berjangka. Ya kan, itu tujuannya kalau didaftarkan, dilaporkan supaya dilakukan pengawasan oleh bursa berjangka. Sementara kalau didaftarkan transaksinya di lembaga clearing berjangka, ini dalam rangka penyelesaian transaksinya. Ya. Baik, kita lewat yang berikut. Nah, kita lihat saja, ya kan. Ini kami ajak Bapak dan Ibu sebagai peserta untuk hal-hal sifatnya praktis saja, ya kan. Karena kalau kita bahas peraturannya satu persatu itu sangat detail dan nggak memungkinkan untuk disampaikan pada hari ini. Nah, saya ajak yang praktis-praktis saja, hal-hal yang perlu diwanti-wanti oleh para calon nasabah, ya, anggota masyarakat yang akan menjadi calon nasabah, atau bahkan mungkin juga nanti akan menjadi nasabah. Nah, kita akan lihat nih, ya kan, salah satu entitas di dalam penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi ini, ya kan, tadi di awal kami sebutkan ada pialang berjangka. Nah, apakah pialang berjangka ini ada yang selain yang punya izin, ada juga yang tidak punya, ada saja yang tidak punya izin, ya, yang sembunyi-sembunyi melakukan kegiatan usaha, ya. Nah, hanya saja coba kita lihat, ya, perbedaannya, ya kan, antara pialang berjangka yang memiliki izin dari Bapepti atau yang kita sebut sebagai pialang berjangka yang legal. Nah, pasti dia akan memiliki izin dari Bapepti. Nah, ciri lainnya, ya kan, di namanya itu, ya kan, selalu di ujung kalimat keadilan, ujung namanya akan menggunakan kata berjangka atau menggunakan kata Jesus. Misalnya Alibaba, misalkan saja, tapi nggak ada namanya, ya. Pialang berjangka namanya Alibaba. Di contoh saja, Alibaba berjangka atau Alibaba Jesus. Nah, ya, jadi selalu ada nama yang seperti itu di belakangnya. Kemudian penyetoran margin, ya kan, modal tadi untuk melakukan transaksi tadi itu ke rekening terpisah dari rekening perusahaan. Nah, jadi harus betul-betul dipisahkan, ya kan, antara margin yang berasal dari para nasabah ini, ya kan, dengan keuangan dari perusahaan. Kenapa harus dipisahkan? Ya supaya pertanggungjawabannya ya harus dipastikan, ya kan, tidak ada penyelewengan, ya, tidak ada penggunaan yang sewenang-wenang, ya, terhadap dana nasabah. Kemudian memiliki wakil pialang berjangka yang memiliki juga izin dari Bapepti. Ya, jadi setiap pialang berjangka itu wajib memiliki wakil pialang berjangka, dan setiap kantor wajib memiliki paling sedikit 3 wakil pialang berjangkanya itu. Kemudian transaksi dilaporkan ke bursa berjangka dan didaftarkan transaksinya ke lembaga clearing berjangka. Jadi kalau tidak dilaporkan, ya berarti ada apa, ya kan? Ya kan? Apalagi kalau juga tidak didaftarkan transaksinya, ya. Bisa jadi ini transaksinya yang tidak benar, ya kan?
Nah, kalau terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan undangan, maka pihak melakukan penanganan, ya kan, apalagi kalau itu masuk ranahnya tindak pidana, ya kan, maka ada dua kemungkinan. Kalau kategori tindak pidana murni, ya kan, tindak pidana di bidang perdagangan berjangka komoditi, maka yang akan melakukan penyidikan adalah penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Kalau tindakan yang pelanggaran dilakukan itu adalah masuk kategori tindak pidana umum atau TPU, maka yang melakukan penyidikan adalah pihak kepolisian. Nah, Bapak dan Ibu, coba kita lihat perbedaannya dengan yang ilegal. Pasti perusahaan dapat macam-macam, biasanya menggunakan kata forex. Nah, ini forex ini ya, uang gitu ya. Nah, ini bisa menawarkan fluktuasi harga, ya kan, mata uang, ya kan, mata uang tertentu, apakah dolar Amerika atau apa gitu ya. Kemudian penyetoran margin pada rekening perusahaan atau rekening pribadi dari pengurus. Nah, ini bahayanya di situ kan, ya kan. Jadi kalau margin itu ditransfer ke rekening perusahaan, maka bisa nyampur tadi, ya kan, antara rekening nasabah, ya kan, atau investor dengan rekening perusahaan. Apalagi kalau itu masuk ke rekening pengurus atau pribadi ya perusahaan. Kemudian transaksi tidak jelas dilaporkan kemana dan tidak ada pihak yang melakukan penjaminan transaksi. Ya, jadi tidak dilaporkan ke bursa berjangka, ya kan? Nah, tidak dicatatkan transaksinya di lembaga clearing, sehingga ya kalau ya, tidak ada yang melakukan penjaminan terhadap transaksinya. Jadi uang bisa ketelep, bisa hilang gitu saja ya. Kemudian tidak mencantumkan alamat kantor. Nah, biasanya ya kan, rekan-rekan kami ini kalaupun dicantumkan alamat kantornya setelah dilakukan undercover, ya kan, kita melakukan identifikasi diam-diam gitu, ya sampai di tempat itu bukan kantornya, ya kan. Jadi betul-betul alamat disampaikan itu alamat palsu ya. Nah, kemudian siapa yang akan melakukan penyidikan? Ya, apabila itu masuk unsur tindak pidana di bidang perdagangan berjangka komoditi, maka yang akan melakukan penyidikan adalah pihak Bapepti. Tapi kalau masuk ranahnya tindak pidana umum, maka yang melakukan penyidikan adalah pihak kepolisian. Ya, kita lewati. Kita slide berikut ya. Nah, yang slide berikut, Pak Agus, silakan di. Oke. Ya, ini kebetulan saya ini yang memimpin penggerebekan, ya, penghentian kegiatan secara paksa. Jadi intinya gini. Jadi kalau ada pihak yang menyelenggarakan kegiatan, misalnya melakukan promosi, pelatihan, pendidikan, ya kan, juga ada iklan-iklan tertentu, ya kan, terkait dengan berjangka komoditi. Nah, perusahaan mana saja yang bisa melaksanakan hal seperti itu? Ya, hanya satu, yaitu perusahaan atau pialang yang telah mendapatkan perizinan dari Bapepti. Nah, bagaimana dengan isi dari iklannya, promosinya, pendidikan, pelatihannya? Isi dari iklan, promosi, ya, pendidikan, pelatihan itu juga harus mendapatkan persetujuan dari Bapepti. Jadi tidak ada yang tidak dapat persetujuan dari Bapepti. Ya kan? Kenapa harus dapat persetujuan? Ya, dikhawatirkan jangan-jangan isi dari iklan, promosi, pelatihan, pertemuan teknis, ya kan, tidak sejalan dengan ketentuan peraturan di bidang perdagangan berjangka komoditi. Nah, kalau terjadi hal seperti ini dan untuk menghindari kerugian masyarakat, maka Bapepti diberikan kewenangan untuk mengambil tindakan yang diperlukan, ya kan, untuk menghentikan kegiatan itu secara paksa. Nah, ini beberapa contoh saja yang kami sendiri memimpin tindakan penghentian kegiatan secara paksa. Kemudian kita lihat yang slide berikut ini terkait dengan modus-modus, ya. Ini perlu mendapatkan perhatian dari Bapak dan Ibu beserta anggota masyarakat, ya, supaya betul-betul wanti-wanti ya dengan modus
ya kan, kegiatan PBK yang ilegal ini. Ya, biasa melakukan penawaran investasi berkedok kontrak berjangka, ya, melakukan duplikasi, mendompleng yang legal, ya, dompleng macam-macam, ada perizinannya di dompleng, ya, mirip sekali ya, legalitasnya perizinannya, ya kan. Betul-betul kalau nggak diperhatikan ya seolah itu legal gitu ya. Kemudian mencatut nih, ya catut legalitas dari Bapepti dan lembaga pemerintah lainnya. Misalnya logo Bapepti dicatut, ya kan, taruh itu kan logo Bapepti, taruh juga logonya mungkin OJK, ya kan, seolah ini dapat legalitas dari OJK. Taruh juga ya kan dari bursa berjangka, lembaga clearing berjangka, atau mungkin juga lembaga-lembaga yang lain ya. Ya tujuan kami kita tahu lah tujuannya adalah untuk memberikan kepercayaan lah kepada masyarakat, tetapi dengan tujuan dengan cara yang tidak benar. Kemudian menawarkan investasi forex, indeks saham ya kan, atau komoditi untuk menarik calon nasabah. Nah, ini yang ditawarkan biasanya hal seperti itu ya. Kemudian menjanjikan pendapatan tetap nih, fixed income ya, keuntungan di luar kewajaran. Bisa dalam bentuk paket-paket investasi, ada yang mungkin macam-macam ditawarkan, ada yang platinum, gold dan lain sebagainya kan. Nah, ini paket-paket investasi yang ditawarkan dengan ya beragam keuntungan yang bisa diperoleh. Bisa jadi misalnya antara 5 sampai 10% ya kan. Kalau yang platinum seperti apa dan seterusnya ya. Kemudian menggunakan skema piramida. Nah, ini skema Ponzi. Nah, money game. Nah, ini praktek yang dari dulu sebenarnya sudah sering dilakukan ya. Tetapi ya meskipun sudah begitu sering dilakukan penindakan, tapi kadang-kadang masyarakat suka sering abai ya kan. Tahu sudah menjadi korban dari praktek skema Ponzi atau skema piramida ini. Ya, yang pasti kalau ada multi level marketing, ya kan, dibolehkan ada multi level marketing, tapi harga dari barang yang ditawarkan dalam perdagangan multi level marketing itu wajar, ya kan, sesuai dengan manfaat dari barang yang ditawarkan itu. Begitu juga dengan harganya tadi. Tapi kalau skema Ponzi, skema piramida, barang bisa jadi tidak ada. Kalaupun ada barang hanya kamuflase saja. Ya, yang pasti hanya memanfaatkan dari keuntungan member tadi disampaikan oleh rekan dari OJK, ya kan. Jadi dapatkan anggota yang baru nanti akan dapat komisi seperti apa. Nah, kemudian yang introducing brokernya atau IB-nya yang di luar negeri. Nah, ini penawaran melalui internet, sosial media, apakah itu melalui Facebook, Instagram, Twitter, dan sebagainya, YouTube ya. Kemudian menampilkan legalitas dari regulator dunia, misalnya dari Belize, Siprus, London, dan sebagainya. Yang pasti Bapak dan Ibu, kalau ada yang menawarkan seperti ini, kalaupun ada yang mengatakan, oh kami sudah ada izin legalitas dari regulator di dunia, bahkan di dunia misalnya kan, itu jangan percaya. Kalau untuk melakukan kegiatan penanaman berjangka komoditi di Indonesia, ya wajib memperoleh izin dari pemerintah Indonesia, dalam hal ini adalah Bapepti, ya, Kementerian Perdagangan. Kemudian pendaftaran dilakukan secara online, ini umumnya seperti ini, ya, tidak memiliki kantor perwakilan di Indonesia. Biasanya dilakukan oleh orang perseorangan atau komunitas, entah komunitas apalah namanya, ya kan, bentuk-bentuk komunitas, ya. Nanti anggota komunitasnya transfer uang ke rekening tertentu yang ditentukan oleh mungkin ketua komunitasnya. Nah, apakah anggota komunitas tahu uang itu akan digunakan untuk apa? Ini hati-hati, ya kan, karena banyak sekali komunitas yang melakukan transaksi, ya, yang melakukan anggota komunitas melakukan transfer uang ke rekening tertentu, ya, yang dia mungkin dia nggak tahu, ya kan.
Nah, yang memanfaatkan itu ya mungkin koordinator, ketua dari komunitasnya, ya kan, dia akan gunakan itu untuk melakukan trading, ya kan, atau sekadar kamuflase saja trading. Padahal itu tidak melakukan trading sebenarnya, itu hanya untuk melakukan pencucian uang saja. Seolah-olah itu nanti begitu uang ditransfer ke rekening tertentu, kemudian ditarik kembali, ya keluar dari bank, kan kalau itu keluar dari bank itu sah, bersih itu uangnya. Nah, kemudian deposit dana melalui rekening pribadi dan atau perusahaan exchanger, dananya ke luar negeri. Nah, ini orang transfer dananya ke luar negeri. Bisa jadi ke rekening pribadi, ke rekening perusahaan. Ya, orang kalau masyarakat tidak hati-hati, ya bisa lewat, ya kan, dananya ini. Kemudian IB ini juga melakukan seminar, edukasi, pelatihan ya di bidang berjangka komoditi tanpa izin dari seperti tadi contoh yang kami lakukan, penghentian kegiatan secara paksa juga ini karena memenuhi kepentingan yang berjangka luar negeri. Kemudian kita lihat penawaran investasi yang berkedok PBK ini, mesti dia akan mengatasnamakan pialang berjangka memiliki izin usaha dari Bapeti ya. Ya, ini kedoknya yang digunakan ya. Mencatut legalitas ya kan, dengan mencantumkan logo tadi ya dari Bapeti ya kan, atau OJK dan sebagainya. Menawarkan jasa titip trading dengan iming-iming fixed income atau passive income. Dana ditransaksikan ke pasar forex atau aset kripto ya. Ini passive income ini kira-kira sering disampaikan. Bapak dan Ibu tidak usah repot-repot berlama-lama duduk ya kan, menghadapi komputer, laptop, lihat HP gitu kan. Udah tidur saja besok pagi tahu-taunya itu rekening Bapak Ibu sudah nambah gitu ya. Nah, yang kayak gini-gini jangan mudah termakan bujuk rayu yang seperti ini. Tidak ada hal seperti itu dalam dunia perdagangan berjangka komoditi, ya kan? Karena selalu fluktuasi harga, ya kan? Tidak bisa yang bisa menjamin kalau bisa dapat untungnya. Ya. Nah, kemudian yang meminta calon korban untuk mentransfer dana ke rekening atas nama pribadi. Nah, ini rekening penipu ya. Kita mengatakan seperti itu karena kita sering mendapatkan hal-hal seperti itu. Setelah calon korban mentransfer, penipu tidak bisa diajak bertemu dan dihubungi. Ya lewat begitu saja, ya kan? Tidak masuk, apalagi masuk dalam jumlah yang lumayan, langsung kabur, ya kan? Kan dengan mudah, ya kan, membuat domain situs, ya kan? Ya bikin misalnya satu domain situs web ya hanya 100.000 setahun bayar, ya kan? Nggak susah ya seperti itu kan. Kemudian penawaran dilakukan dengan membuat situs web dengan nama yang mirip pialang berjangka ya, yang sah itu melalui sosial media ya, apakah itu Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, ya kan. Nah ini hati-hati juga Bapak dan Ibu yang anggota-anggota WA, ya kan. Nah, ini dalam sekian tahun belakangan ini penawaran-penawaran melalui anggota WA Group. Ya Pak ya. Nah, ini kalau nggak hati-hati ya bisa lewat itu. Namanya duit itu nggak kenal saudara, ya kan, nggak kenal bapak, kenal ibu, om, tante, kakek, nenek, apalagi yang bukan ada hubungan keluarga lewat. Nah, jadi WA Group ini juga dipakai untuk melakukan penawaran-penawaran PBK yang berkedok ya modus PBK tapi ya ilegal gitu ya. Nah ini contoh-contoh saja Pak. Ini macam-macam lah ya. Kita lewati saja. Coba kita lihat nih kegiatan usaha sebagai pialang berjangka tanpa izin dari Bapeti. Tadi kami sarikan lagi satu menjadi introducing tadi ya broker ya. Segera dilewatin saja. Oke kita masuk. Ini IB tadi, introducing broker ini semacam agen lah gitu ya, yang berjangka luar negeri. Tapi ya pasti ini banyak juga di Indonesia ini yang berlaku sebagai IB ini, ya yang pasti dia mengajak sistem kerjasama antara broker yang berjangka dengan pihak ketiga atau orang atau perusahaan. Ya kan?
Kemudian orang atau perusahaan tersebut bertugas mencari klien untuk broker dengan memperoleh komisi. Ya kan? Kemudian IB juga berperan sebagai marketing sekaligus customer service dari broker. Ya kan? Kemudian oleh brokernya, IB ini dapat menyelenggarakan acara seminar, edukasi, atau workshop untuk memperkenalkan broker yang bersangkutan kepada calon kliennya. Tapi yang pasti itu dibayar oleh si broker luar negeri ini. Ya kan? Biasanya untuk menjadi IB, pendaftaran dilakukan secara online. Nah, ini terkait dengan introducing broker atau agen ya, broker luar negeri. Nah, ini website yang berjangka ilegal. Ini contoh saja, ini bonus 100% misalnya kan untuk deposit ya kan. Macam-macam lah yang menarik-menarik bagi anggota masyarakat. Jadi mudah-mudahan anggota masyarakat kita khususnya yang hadir di kegiatan ini lebih terbuka, lebih hati-hati ya dengan penawaran-penawaran yang liar-liar seperti ini. Nah, kita lihat yang dengan fisik aset kripto. Nah, aset kripto memang barangnya tidak ada, tapi orang percaya, ya kan, bahwa komoditi ini adalah masuk kategorinya investasi. Ya, kalau di posisinya pemerintah saat sekarang ini terhadap cryptocurrency ini, ya terhadap cryptocurrency ini, posisi pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia cryptocurrency, ya kan, di Indonesia dimasuk kategori komoditi dan disebut sebagai aset kripto, dilarang dijadikan sebagai alat pembayaran, namun dijadikan sebagai alat investasi, ya. Kemudian posisi pemerintah Indonesia juga melalui OJK, ya kan, cryptocurrency tadi atau aset kripto ini juga tidak termasuk sekuritas, ya kan. Kalau begitu bagaimana posisi pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan, CQ, Badan Pengawas Perdagangan Berniaga Komoditi, nah aset kripto ini dijadikan sebagai salah satu komoditi dalam perdagangan berjangka komoditi, dan itu dijadikan sebagai alat untuk investasi. Nah, kemudian ini aset kripto telah berkembang luas di masyarakat. Nah, kalau nggak diatur, ya mana yang lebih bagus, diatur atau tidak diatur. Nah, kalau tidak diatur maka dia akan menjadi liar. Kalau tidak diatur maka pasti akan banyak mungkin akan terjadi ya seperti itu. Nah, oleh karena itu segera, nah juga kalau tidak diatur bagaimana, ya kan, pemerintah bisa secara legal untuk mengambil manfaat dari transaksi yang ada. Misalnya kalau memungut pajaknya gitu kan. Nah, oleh karena itu sebenarnya untuk menghindari pelarian investasi modal ke luar negeri, ya kan, maka kita pemerintah ya, BI, kemudian OJK, Kementerian Perdagangan, Kemenkominfo, Badan Intelijen Negara, BNN ya, Badan Nasional Narkotika dan sebagainya, bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersepakat untuk mengaturnya, ya kan, supaya ada kepastian hukum, ya kan, ada perlindungan bagi masyarakat, ya, kemudian memfasilitasi inovasi, pertumbuhan dan perkembangan aset kripto, mencegah penggunaan aset kripto untuk tujuan ilegal seperti untuk mencuci uang, ya kan, pendanaan terorisme, mungkin juga untuk pengembangan senjata pemusnah massal. Nah, itu sebaiknya diatur untuk tujuan-tujuan yang seperti ini. Maka diaturlah, ya kan, cryptocurrency ini, tapi dimasukkan sebagai komoditi dan sebagai aset kripto. Nah, kemudian yang berikutnya kita lihat slide berikut, Pak Agus. Nah, ini aset kripto ini baru bisa diperdagangkan apabila memenuhi persyaratan. Nah, Bapak dan Ibu, saat sekarang ini itu sekitar 9 ribuan jenis cryptocurrency, ya, mungkin juga sudah mencapai 10 ribuan kali ya, jenis cryptocurrency di dunia ini, ya kan. Tetapi yang masuk kategori aset kripto, ya, untuk Indonesia disebutkan sebagai aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto, dari yang sekian ribu itu, ya tidak semua
ya kan, hanya yang memenuhi persyaratan tertentu saja yang bisa masuk dalam daftar jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Nah, kita lihat nih. Jadi dia harus memenuhi persyaratan dulu. Nah, dia harus berbasis distributed ledger technology. Nah, ini ya intinya harus ini sepertinya buku besar di dunia perbankan ya. Tetapi kalau di dunia aset kripto ini karena menggunakan teknologi misalnya salah satu di blockchain, maka siapa saja yang ikut di dalam situ bisa melihat alur pergerakan dari aset kripto yang ditransaksikan. Kemudian berupa aset kripto utilitas, utility kripto atau aset kripto beragun aset. Ya, nilai kapitalisasi pasarnya atau market cap-nya masuk ke dalam peringkat 500 besar. Ya, nah, dunia masuk dalam transaksi bursa aset kripto terbesar di dunia, memiliki manfaat ekonomi ya seperti perpajakan, ya, menumbuhkan industri informatika dan kompetensi tenaga ahli di bidang informatika ya. Telah dilakukan penilaian risikonya oleh komite aset kripto. Itu terdiri dari Bapeti sendiri, kemudian para pedagang fisik aset kripto, ya kan, para ahli, ya kan. Ini melakukan penilaian bersama-sama, ya kan, untuk menentukan jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Kemudian ditetapkan oleh kepala fisik aset kripto. Nah, Bapak dan Ibu, apakah hanya yang 5.100 itu saja? Jadi masuk dalam 500 CMC itu saja? Ternyata tidak. Sebelum ditetapkan jenis-jenis aset kripto sebagai jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto, juga dilakukan analisa, ya kan, penilaian terhadap analisis hierarki prosesnya AHP, ya, dengan memperhatikan keamanan, ya kan, kemudian profil tim dan anggota tim yang mengembangkan jenis aset kripto itu, tata kelola sistem blockchain-nya, skalabilitas sistem blockchain. Nah, itu menjadi salah satu lagi indikator penilaian, sehingga pada akhirnya digabung antara persyaratan yang kami sebutkan di awal, kemudian dengan penilaian AHP ini, sehingga kita sampai hari ini baru menetapkan ada 229 jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Nah, Bapak dan Ibu bisa melihat 229 jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto ini di dalam peraturan Bapeti nomor 7 tahun 2020. Silakan Bapak dan Ibu bisa cek di websitenya Bapeti, ya kan, buka nanti peraturan gitu, nanti akan keluar, atau ketik langsung misalnya di internet, ya kan, ketik itu peraturan Bapeti nomor 7 tahun 2020. Nanti kan keluar peraturan Bapeti tersebut. Ya, tinggal buka saja. Nanti di lampiran dari peraturan itu bisa kelihatan ada 229 jenis aset kripto dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Nah, kita lewat saja yang berikut. Nah, ini mengenai modal-modal saya kira ini tidak perlu, ya kan? Tidak perlu. Kita lewati saja. Ya, kita lewati saja. Ini ada 13 ya Bapak dan Ibu. Jadi yang menjadi pedagang fisik aset kripto ini sampai dengan hari ini baru ada 13, ya, baru ada 13 yang telah memperoleh tanda daftar sebagai calon pedagang fisik aset kripto. Kenapa dikatakan sebagai calon pedagang fisik aset kripto? Karena setelah ini mereka harus mendapatkan persetujuan akhir sebagai pedagang fisik aset kripto, ya kan. Nah, untuk mendapatkan persetujuan itu perlu ada rekomendasi dari bursa. Nah, bursa sekarang ini dalam persiapan pembentukan, diharapkan di semester kedua tahun ini berdiri aset bursa bursa berjangkanya untuk khusus untuk menangani yang aset kripto ini.
Nah, jadi sampai hari ini ada 13 pedagang yang telah memperoleh tanda daftar sebagai calon pedagang fisik aset kripto. Jadi silakan dilihat di sini. Mereka lah yang melakukan menyelenggarakan perdagangan fisik aset kripto. Nah, bagi anggota masyarakat yang ingin menjadi pelanggan, ya kan, bisa menjadi pelanggan di salah satu di antara 13 pedagang fisik aset kripto ini. Tapi tentu saja semua harus lihat-lihat mana yang bagus, mana yang seperti apalah, ya track recordnya seperti apa, ya dari ke-13 ini. Nah, kemudian kita lewati. Nah, ini dalam skemanya dalam penyelenggaraan perdagangan fisik aset kripto. Jadi ada pedagang fisik aset kripto yang 13 tadi itu, ya kan. Kemudian ada bursa berjangkanya, ada lembaga clearing berjangkanya, kemudian ada pengelola tempat penyimpanan. Jadi ada 4 lembaga dalam penyelenggaraan perdagangan fisik aset kripto di samping pelanggan-pelanggan. Ya, pelanggan ini yang menjadi investor, yang punya uang untuk melakukan transaksi, ya jenis aset kripto di masing-masing tadi pedagang fisik aset kripto. Nah, ya. Nah, jadi calon pelanggan di awal akan membuka rekening pada pedagang fisik aset kripto ini setelah dilakukan serangkaian prosedur KYC. Jadi KYC ini know your customer. Jadi harus tahu nih pedagang fisik aset kripto ini terhadap calon-calon pelanggannya nih. Tidak boleh main terima saja. Ya kan, harus tahu latar belakang sumber keuangannya dari mana, ya kan, pengetahuan mengenai perdagangan berniaga komoditi khususnya perdagangan fisik aset kripto, ya kan, pengalamannya seperti apa ya. Jadi dicek semua oleh si pedagang fisik aset kripto sebelum pada akhirnya diterima ya menjadi pelanggan. Nah, pelanggan yang seperti apa? Pelanggan tentu pelanggan yang smart, pelanggan yang layak menjadi pelanggan dalam perdagangan fisik aset kripto di masing-masing pedagang fisik aset kripto tadi itu. Kemudian setelah dilakukan KYC, calon pelanggan dapat disetujui menjadi pelanggan sehingga memiliki akun dan mulai dapat bertransaksi. Nah, pelanggan melakukan transaksi melalui pedagang fisik aset kripto. Transaksi dapat berupa penukaran atau pembelian aset kripto dengan fiat money, ya kan? Penukaran antara aset kripto atau memasang kuotasi harga jual atau harga beli, ya. Jadi silakan ambil posisi yang seperti terbuka seperti itu. Kemudian pelanggan melakukan penyetoran dana, ya kan, sudah di KYC tadi ya. Dan dinyatakan layak lah gitu ya untuk menjadi pelanggan. Kemudian pelanggan melakukan penyetoran dana ke rekening terpisah dari pedagang fisik aset kripto, ya kan. Kenapa harus disetor ke rekening terpisah? Seperti yang awal kami sampaikan, supaya tidak nyampur uang pelanggan dengan uang perusahaan. Dana dimaksud merupakan dana yang dipergunakan untuk membeli aset kripto, ya kan. Nah, 70% dana dimaksud akan disimpan pada lembaga clearing berjangka dan 30% akan disimpan pada pedagang fisik aset kripto. Kemudian aset kripto yang telah ditransaksikan akan disimpan oleh pedagang fisik aset kripto di depositori atau pengelola tempat penyimpanan, ya. Kemudian yang berikut terdapat catatan keuangan antara pedagang komoditi aset kripto dengan lembaga clearing berjangka, termasuk catatan kepemilikan, ya, aset kripto. Lembaga clearing berjangka akan melakukan verifikasi jumlah keuangan dengan aset kripto yang ada pada pengelola tempat penyimpanan. Kemudian adanya pelaporan data transaksi dari pedagang fisik aset kripto, lembaga clearing berjangka, dan pengelola tempat penyimpanan kepada bursa berjangka sebagai referensi harga dan pengawasan pasar. Nah, jadi ini saling mengikat satu sama lain, ya kan. Kalaupun nanti ada yang menjual, dilihat, ya kan, jenis aset kripto yang jual itu benar enggak, ya kan. Misalnya jenis aset kriptonya Bitcoin, ya kan, benar enggak dia punya Bitcoin, ya kan. Kemudian kamu kalau mau beli, benar enggak dia punya duitnya, gitu kan. Nah, kan dicek semua, ya kan, saling cek satu sama lain.
Kemudian yang berikut ini kerentanan teknologi aset kripto pada pencucian uang, ya kan? Ada denominasi yang digunakan wajib dalam mata uang rupiah. Ini aset kripto ini diperbolehkan hanya jual, ya kan, beli atau tukar. Aset kripto tidak diperbolehkan sebagai alat pembayaran. Aset kripto hanya sebagai salah satu komoditi yang dapat digunakan sebagai investasi. Channel pembayaran atau dibatasi dan diatur. Calon pedagang wajib dilakukan CDD, ya kan, customer due diligence, maksudnya tadi ya, untuk memastikan calon-calon pelanggan ini adalah calon-calon pelanggan yang memang layak, ya. Dan tidak ada upaya untuk melakukan pencucian uang, pendanaan terorisme, ya kan, ataupun proliferasi ya senjata pemusnah massal. Dan juga dilakukan enhanced due diligence. Jadi kalau ada public figure misalnya nih, apakah itu misalnya pejabat, ya kan, sipil, militer dan sebagainya, ya akan didalami lebih dalam lagi dengan melakukan enhanced due diligence. Kemudian perusahaan pedagang aset kripto ini wajib dilakukan fit and proper test ya untuk mengetahui profil manajemen. Server perdagangan dan pengelola tempat penyimpanan aset kripto wajib berlokasi di Indonesia, jadi nggak boleh ditimpan di luar negeri. Produk jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan wajib dikaji risikonya. Nah, kemudian kita lihat yang beberapa larangan dalam perdagangan fisik aset kripto ini, memperdagangkan aset kripto yang belum ditetapkan oleh Bapepti. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat ada 229 jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Nah, di luar itu kalau ada ya sampaikan saja laporan kepada Bapepti. Ya. Kemudian dilarang juga menggunakan mekanisme transaksi pasar fisik aset kripto yang belum mendapatkan persetujuan kepala Bapepti. Dilarang juga digunakan sebagai sarana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan proliferasi senjata pemusnah massal. Dilarang juga pedagang fisik aset kripto menerima setoran tunai, misalnya untuk melakukan transaksi atau melakukan transfer uang tadi untuk modal transaksi, nggak boleh tunai, ya kan? Dan atau pihak yang identitasnya berbeda dari pelanggan aset kripto, ya kan? Jadi harus dari rekening ke rekening ya. Kemudian tidak menempatkan dana pelanggan aset kripto di rekening terpisah. Ini untuk apa namanya, untuk si pedagang fisik aset kripto. Kemudian si pedagang fisik aset kripto juga dilarang memfasilitasi transaksi nasabah yang tidak memiliki kecukupan dana dan atau saldo aset kripto. Misalnya mau bantu nih si pelanggan nih, saya mau bantu nih kan, itu nggak boleh itu. Jadi betul-betul harus uangnya sendiri dari si pelanggan. Kemudian dilarang juga menjual aset kripto yang diciptakan oleh calon pedagang fisik aset kripto yang bersangkutan atau pihak afiliasinya. Dilarang juga menggunakan skema piramida, skema ponzi ya, atau juga yang disebut sebagai money game. Ini beberapa modus, tinggal sedikit lagi saya kira. Jadi modus yang berkedok aset kripto ya, perangan aset kripto. Ini melakukan jual beli aset kripto di Indonesia tanpa memiliki izin dari Bapepti. Dilakukan oleh entitas dari luar negeri ya. Melakukan penawaran melalui internet, media sosial, membuat grup di aplikasi chatting ya, WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Ya kan, misalnya tawarannya itu menambang cryptocurrency, ya kan, menambang. Nah, kemudian melakukan trading, ya kan, cryptocurrency atau juga mungkin disebutkan juga aset kripto ya. Kemudian mengaku sebagai exchanger koin dan atau cryptocurrency, menggunakan aplikasi yang dibangun sendiri untuk melakukan jual beli koin dan atau cryptocurrency. Biasa juga menampilkan sertifikat tanda daftar penyelenggara sistem elektronik dari Kemenkominfo. Nah, biasa yang kayak gini, ada aja yang duplikasi ya kan, legalitas tertentu, atau juga punya sertifikat seperti itu tapi bisa disalahgunakan gitu kan, untuk melakukan penawaran tadi mining ya, nambang ya kan, untuk melakukan penawaran transaksi. Menjanjikan keuntungan tetap atau fixed income dari jual beli dan atau hasil penambangan koin
atau mining yang diciptakan oleh entitas tersebut. Kemudian menggunakan skema piramida dengan menjanjikan bonus dan komisi. Kemudian juga menggunakan skema Ponzi dengan kedok jual beli koin, dananya hanya berputar di antara anggota dan akhirnya scam, uang dibawa kabur. Nah, biasanya tadi itu menggunakan pola-pola member get member ya. Nah, ini beberapa contoh saja ya, ini beberapa contoh dari perdagangan aset kripto yang tanpa izin ya. Nah, kemudian ini ada contoh ID Cash ya. Ini juga ditawar-tawarkan seperti itu, tapi ini sudah ditangani ya kan, ditangani oleh Bapepti bersama-sama juga dengan tim Satgas Waspada Investasi ya, untuk dilakukan penindakan. Nah, kita lihat yang berikut ini contoh juga nih, jual beli aset kripto dari luar negeri ya. Oke, kita lihat yang berikut langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Bapepti. Jadi langkah-langkah yang sifatnya preventif terhadap kegiatan PBK dan aset kripto, namun yang legal. Bapepti melakukan pemblokiran website ya. Bapepti bekerjasama dengan Kemenkominfo dan para registrar. Ya, registrarnya ini banyak yang di Jogja ini kan. Nah, Bapepti melakukan identifikasi ya kan, termasuk juga undercover. Kita betul-betul cermati dari domain situs web yang ada atau entitas yang ada, apakah ini benar atau tidak gitu kan. Kalau kita dapatkan itu yang tidak benar, maka kita lakukan pemblokiran. Bapepti ajukan pemblokiran itu kepada Kemenkominfo atau kepada registrar. Kemudian melaporkan investasi berkedok PBK kepada Direktorat Tindak Pidana Cyber. Ya, jadi kalau ada yang seperti ini, kalau dia masuk ranahnya tindak pidana umum, ya udah kita sampaikan laporan, ya kan, ke Direktorat Tindak Pidana Cyber, ya kan, dari Barreskrim Polri. Kemudian penghentian kegiatan, ya, secara paksa ini. Kami berkoordinasi dengan pihak Satgas Waspada Investasi, juga dengan pihak Kepolisian RI, terhadap pialang-pialang yang masuk kategori pialang yang ilegal, kemudian yang melakukan menyelenggarakan misalnya seminar, ya kan, pelatihan, pertemuan teknis yang tidak punya izin dari Bapepti. Dan tempat-tempat yang mungkin memfasilitasi kegiatan yang seperti itu ya. Dan kalau ada hotel yang memfasilitasi, ya kami akan lakukan peneguran, ya kan, kami sampaikan tidak akan melakukan penghentian kegiatan secara paksa. Nah, dari data yang ada Bapak dan Ibu di tahun 2017, 2018, 2019 sampai dengan Mei 2021 ini, yang diblokir itu ada sekitar 2000-an ya, hampir 2.500 yang kita diblokir oleh Bapepti. Nah, ini satu domain situs itu layaknya kita berhadapan dengan satu perusahaan, ya kan? Jadi kalau ada satu domain situs web yang kita blokir, ya maka kita siap-siap berhadapan dengan satu perusahaan. Perusahaannya bisa perusahaan di dalam negeri, bisa juga perusahaan asing. Bisa perusahaan yang sedang, ya kan, menengah gitu, kelas menengah, bisa juga perusahaan-perusahaan yang kelas kakap, ya kan. Jadi ya, kita memang siap-siap saja berhadapan dengan pemilik dari situs web yang kita blokir itu, ya. Bersama-sama dengan OJK kita menghadapi seperti itu. Kemudian yang berikut, hal ini imbauan kepada masyarakat. Sebelum melakukan investasi, lakukanlah langkah berikut ini. Yang pertama, lakukan pengecekan integritas perusahaan pialang berjangka, ya kan, termasuk tadi yang dagang fisik aset kripto ya di Bapepti. Nah, ini silakan buka saja websitenya Bapepti. Kemudian kenali jenis investasi dan risikonya, mengecek apakah memiliki rekening terpisah,
ya kan, untuk menampung dana nasabah, ya, karena semua rekening terpisah ini harus disetujui dulu oleh Bapepti. Jadi tidak ada rekening terpisah yang tidak disetujui, ya. Jadi harus disetujui dulu oleh Bapepti. Kemudian tidak mudah tergiur dengan iming-iming janji pasti untung dan penghasilan tetap atau passive income. Tidak ada, ya kan. Dunia pendanaan berjangka komoditi ini yang termasuk juga tadi terkait dengan transaksi aset kripto, ya, untuk dapatkan untung terus, ya kan. Nah, lihat kondisinya seperti apa, pasarnya seperti apa, ya. Jangan segan-segan untuk menghubungi Bapepti, ya, selaku otoritas jika masih merasa ragu terhadap legalitas perusahaan dan mekanisme transaksi pendanaan berjangka komoditi secara umum tadi, termasuk juga pendanaan fisik aset kripto. Ini silakan saja hubungi SMS Center, ya, yang dimiliki oleh Bapepti. Nah, mudah-mudahan materi yang kami sampaikan ini paling tidak bisa dipahami oleh Bapak dan Ibu. Tentu saja dalam waktu yang singkat ini kami tidak bisa menghantarkan bisa mengetahui secara umum, secara luas mengenai pendanaan ini, tapi paling tidak memberikan sinyal kehati-hatian kepada anggota masyarakat supaya sebelum mengambil posisi atau menjadi nasabah atau pelanggan, betul-betul pelajari dulu, gitu, ya kan, hal-hal yang kami sampaikan tadi, ambil sikapi langkah-langkah yang kami sampaikan tadi itu dengan bijak, sehingga ketika Bapak dan Ibu menjadi nasabah, berarti menjadi nasabah secara sadar, karena sudah tahu mengenai potensi keuntungan, potensi risiko mengalami kerugian. Karena dalam pendanaan berjangka komoditi ini berlaku ada giurnya, high risk, high return. Nah, betul, dalam waktu yang singkat kita bisa memperoleh keuntungan dalam jumlah yang besar, tetapi dalam waktu yang singkat bisa juga mendapatkan kerugian dalam jumlah yang besar, bahkan bisa jadi kerugian itu melampaui nilai investasi, nilai modal yang dimiliki, gitu kan. Nah, oleh karena itu perlu kehati-hatian dan berlaku bijak. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk Pak MC untuk materinya hari ini, luar biasa lengkap, diulas semuanya, ya, soal perdagangan berjangka komoditi, terus juga aset kripto, semuanya dijelaskan secara lengkap. Dan seperti tadi disampaikan, semoga setelah dari webinar ini kita bisa menjadi konsumen atau nasabah yang lebih cerdas begitu, ya, dengan sadar dan menyadari bahwa ada banyak modus-modus yang dilakukan untuk kemudian menjerat kita, gitu, ya. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke materi yang ketiga. Tapi untuk seluruh peserta masih semangatkah melanjutkan materi? Tetap pasti semangat karena masih ada banyak hadiah pastinya di akhir acara yang akan kami bagikan. Saya kasih bocoran nanti untuk 5 penanya maksud kami yang memberikan pertanyaan terbaik nanti akan diberikan ada hadiah pulsa untuk Anda. Nah, selanjutnya kita akan pindah ke pemateri yang ketiga. Ini materinya bersambung semuanya. Kita akan langsung mempersilahkan Kasubdit Fismondev dari Ditreskrim Sus 2 Polda Sulawesi Selatan, ada Bapak AKBP Dr. Adus Hamka Maluru. Selamat siang, Pak Hamka, gimana kabarnya? Boleh di-unmute dulu mikrofonnya, suaranya kurang kedengeran nih, Pak. Halo? Iya, nah ini udah bagus suaranya. Ya. Gimana Pak Hamka kabarnya siang ini? Sehat ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sehat. Oke, kalau gitu langsung aja Pak, saya berikan waktu untuk memberikan materi di sesi yang terakhir untuk siang hari ini. Kita masih punya waktu kurang lebih 30 menit lagi hingga akhir acara. Jadi 30 menit sudah include untuk sesi tanya jawab nantinya. Silakan Pak Hamka. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati
Bapak pimpinan Satgas Investasi dalam hal ini pimpinan UJK, Makassar, Bapak Wakil Bupati yang tadi kami melihat membawakan sambutannya, mana bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian peserta yang ada, kalau tidak salah di Toraja Utara, yang kami hormati dan kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas ridhonya hari ini kita bisa bertemu sekalipun hanya lewat virtual. Kami diberikan untuk pemateri, intinya adalah terkait dengan judul waspada investasi. Namun dominan karena kami dari kepolisian ini, di samping ada menyampaikan terkait dengan pencegahan, kemudian kami juga melakukan penindakan. Olehnya itu, yang lebih tepat adalah penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di bidang investasi. Bapak Ibu hadirin sekalian, barangkali karena ini yang pertama kalau tidak salah untuk Toraja Utara, alangkah baiknya kita samakan pemahaman barangkali untuk mengingatkan kembali apa itu investasi. Nah, investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Bertujuan untuk mencapai keuntungan di masa mendatang. Terdapat beberapa investasi juga, terkadang investasi juga disebut sebagai penanaman modal. Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pemberian dari modal barang yang tidak dikonsumsi, tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang atau barang produksi. Di sini terkadang investasi ini ada yang disebut ilegal. Ilegal artinya tidak berlandaskan hukum atau tidak sah. Nah, itu. Jadi apa yang namanya ilegal, apapun namanya, kalau itu ilegal berarti tidak sah. Olehnya itu tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. Kemudian proses investasi ilegal yaitu kegiatan investasi yang tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan yang sah dari Bank Indonesia, Bapepam, dan lembaga keuangan dalam OJK atau Bapepti. Tadi kita lihat tadi karena seperti kalau pelanggaran melanggar undang-undang Bapepti itu ada PPNS-nya di sana. Jadi polisi hanya masuk apabila itu terjadi terkait dengan penipuan, bentuk-bentuk penipuan atau penggelapan. Kegiatan menghimpun dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Himpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi itu ada dua. Izin usaha yang memiliki izin usaha seperti bank, OJK, sedangkan yang tanpa izin usaha atau salah menggunakan izin, itulah yang disebut ilegal. Tanpa izin atau salah gunakan izin, itulah ilegal. Jadi hati-hati masyarakat kalau ada kegiatan yang tanpa izin atau ada izin tapi salah penggunaannya, itu juga ilegal. Berikut, ada pun yang selama ini modus operandi, cara melakukannya yaitu yang pertama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin gubernur. Nah, barangkali sudah pernah terjadi di masyarakat. Kedua, selenggarakan investasi tanpa izin Bapepam dan lembaga keuangan OJK. Dan ketiga, selenggarakan kegiatan usaha dengan salah menggunakan, seperti tadi yang saya lakukan, SIUP untuk izin koperasi apabila berbentuk koperasi. Kemudian yang keempat, bujuk untuk menyerahkan barang dan dengan rangkaian kata-kata bohong, tipu muslihat, keadaan palsu dan lain. Nah, di sini polisi masuk. Ini yang pernah terjadi di Toraja. Sehingga jadikan masyarakat untuk jadi pengalaman itu.
Gunakan dana yang dihimpun untuk keperluan pribadi dan bayar keuntungan dengan setoran dana yang berikutnya. Itu pas yang pernah terjadi. Jadi itu contoh kasus di sana. Kemudian bentuk produk yang ditawarkan. Saya langsung ke bentuk produk yang ditawarkan. Ya. Jadi produk yang ditawarkan yang pertama itu produk yang tidak berpengaruh pasar. Kemudian simpanan serupa produk perbankan. Jadi hanya serupa, tapi tidak seperti bank. Penyertaan modal investasi, program investasi online. Nah, ini yang banyak sekarang yang masyarakat terjebak dengan kasus online. Banyak setiap hari laporan masuk di cybercrime. Adapun karakteristiknya yaitu terkait dengan denda tinggi dan tidak wajar. Produk yang ditawarkan sebagai sarana agar nasabah mau investasi menggunakan nama perusahaan besar atau asing, termasuk perseorangan secara tidak sah. Kemudian produk hanya di atas kertas, sebenarnya tidak ada. Nah, ini juga wilayah kami sebagai penyidik. Metode penjualan produk, yaitu penjualan atau penawaran produk investasi dilakukan melalui tenaga marketing secara langsung atau melalui bisnis dengan menggunakan sistem yang menyerupai multi-level marketing. 2. Penawaran produk investasi tidak dilakukan dengan menggunakan kegiatan sosial, keagamaan, media internet, online, dan lain-lain untuk menarik nasabah. Perusahaan pengeradana masyarakat secara ilegal bertindak seolah-olah sebagai agen dari perusahaan investasi yang berada di dalam maupun di luar negeri. Atau bekerja sama dengan pengelolaan dana investasi berkedudukan di dalam maupun luar negeri yang telah mempunyai izin usaha yang sah dari otoritas. Dalam brosur dicantumkan siur. Dana masyarakat umumnya dijanjikan akan dikelola dan diinvestasikan melalui beberapa pialang berjangka atau perusahaan efek yang sering disebut sebagai aliansi strategisnya. Penawaran produk investasi sering diadakan dalam acara seminar atau investasi yang pada umumnya sering diikuti oleh para public figure seperti pejabat, artis, tokoh politik, dan lainnya, dan dilakukan di tempat yang mewah atau hotel berbintang 4 atau 5 guna menunjukkan bonapitas usahanya. Nah, ini kayaknya misalnya pernah terjadi juga di Toraja dengan membuat kegiatan untuk menarik nasabah. Itulah bentuk-bentuk yang dia gunakan. Adapun terkait dugaan tindak pidana yang dapat dipersangkakan terhadap pelaku. Nah, ini yang kami biasa lakukan. 1, tindak pidana di bidang perbankan. 2, tindak pidana di bidang money laundering atau pencucian uang. Kemudian yang ketiga, tindak pidana penipuan atau penggelapan. Pidana penjara maksimal 4 tahun. Lalu terkait dengan money laundering 10 tahun. Kemudian terkait dengan perbankan, pidana 5 tahun, maksimal 15 tahun, denda 10 sampai 200 miliar. Nah, namun dari sekian banyak kasus-kasus investasi bodong yang selama ini yang kita tangani, semuanya bermuara kepada pidana umum, yaitu yang disangkakan dalam pasal 372 dan 38 atau penggelapan dan penipuan. Itu yang sering terjadi di masyarakat. Berikut terkait dengan contoh kasus. Ini ada beberapa contoh kasus yang sudah ditangani di Sulawesi Selatan. Namun semua itu muaranya ke pidana umum dalam ini penipuan penggelapan. Ya, 1 kasus apa ditangani Polres Toraja itu juga kalau tidak disangkakan penipuan penggelapan itu tidak bisa disangka dengan perbankan. Karena itu hanya kegiatannya menyerupai bank, padahal sebetulnya itu adalah penipuan. Kemudian di sini juga pernah di PT Cita juga itu seperti juga modelnya.
muaranya semua bermain forex. Kemudian yang ketiga, saya lupa satu, jadi 3 kasus yang sudah pernah ditangani di Polda Sulawesi Selatan, itu semua terkait dengan penipuan dan penggelapan dana masyarakat. Kemudian terkait dengan, ini ada beberapa contoh kasus, saya tidak mengulas satu persatu karena ini kasusnya sudah cukup lama dan barangkali lebih mengenai kalau contoh kasus yang pernah terjadi di masyarakat Toraja barangkali masih ingat dan masih banyak yang bisa dirugikan. Olehnya itu kita mengimbau dalam kesempatan ini supaya masyarakat benar-benar berhati-hati. Kalau ada yang menjanjikan keuntungan yang tidak wajar, segera laporkan ke kepolisian terdekat. Karena polisi di Toraja dengan polisi di Polda bahkan Mabes Polri sama kami terkait dengan penerapan pasal yang disangkakan. Kemudian terkait dengan hambatan, ini hambatan penanganan kasus investasi ilegal. Jadi ada juga hambatannya. Masyarakat mau lapor apabila sudah dirugikan. Selama dia masih menerima keuntungan setiap bulannya, diam-diam, bahkan menceritakan keuntungan kepada teman yang belum masuk, supaya teman itu tertarik juga masuk. Nah, yang terakhir masuk, nah itulah yang mengalami kerugian yang cukup besar. Barangkali yang pertama masuk, ya seperti tadi disampaikan tadi Pak Wakil Bupati, itu kayak beliau tahu persis. Itu masih untung. Barangkali 2 kali putaran masih dapat. Ketiganya tinggal tanggung resiko penumpang masing-masing. Kemudian yang kedua, pelaku pasang badan. Ini juga kendalanya. Jadi pelaku itu ya, kalau sudah dapat uang, sudah, penjarakan saja saya. Itu namanya pasang badan. Barangkali karena uang masyarakat ini yang tadinya mau diinvestasikan dengan harapan mendapat keuntungan, hitung-hitungannya di penjara taruhlah seperti tadi ancaman pidananya 4 tahun. 4 tahun potong masa penahanan, barangkali tinggal 3-2 tahun dilaksanakan. Dengan dana masih ada 1 M yang disimpan, dia masih untung. Itu. Jadi kasihan masyarakat. Itu hambatannya salah satunya itu pasang badan, pelaku pasang badan. Artinya dia hanya bersedia masuk penjara. Dia tidak pikirkan lagi kerugian uang masyarakat kembali apa tidak. Itu. Yang penting barangkali masih ada yang diinvestasikan di tempat lain sehingga keluar dia masih ada uang. Kemudian berikut nuansa kasus perdata. Kemudian jumlah nasabah banyak, bila ditutup justru menyalahkan yang menutup. Nah, awal-awalnya begitu, demo karena mau ditutup dan lain sebagainya. Itulah beberapa yang menjadi kendala terkait dengan hambatan dalam penanganan kasus investasi ilegal. Kemudian tips penanganan kasus investasi ilegal. 1. Nah, ini masyarakat harus tahu. Kenali profil perusahaan investasi ilegal. 1. Pengurusnya, riwayat hidupnya, pendidikannya. Itu harus ditahu. Ya, masyarakat paham itu. Kalau ada yang menawarkan itu, pertama, kenali pengurusnya atau riwayat hidupnya dan pendidikannya. Jadi, kalau itu bertentangan, ya tanda tanya, hati-hati. 2. Kegiatan atau modusnya, lihat dari izin, brosur, dan lain-lain. 3. Profil dan jumlah nasabahnya. 4. Rekening perusahaan, koordinasi secara tertutup dengan PJK. Kemudian berikut, koordinasi dengan ahli. Dalam hal ini, apakah itu di Bank Indonesia, Bapepti, Bapepam, Dinas Koperasi, PPATK, dan Dinas Perdagangan. 3. Bila tidak ada pelapor, undercover sebagai nasabah, buat laporan pendapatan. 4. Sebelum penindakan, penuhi dulu bukti permulaan.
periksa saksi ahli dan sita BB serta brosur bukti investasi dan blokir rekening. Nah, ini cara-cara kami dalam rangka penanganan kasus investasi legal. Kemudian untuk yang kelima, untuk memudahkan penelusuran aliran dana, persangkakan pasal primer money laundering terkait dengan pencucian uang. Dengan demikian, nantinya kita berkoordinasi dengan PPATK untuk melacak harta kekayaan si pelaku. Kemudian yang terakhir dari kami, yaitu Satgas Waspada Investasi. Kami ini bagian dari Satgas Waspada Investasi, memastikan pihak yang menawarkan investasi memiliki otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan. Itu, pastikan itu. Itu himbauan kami, pastikan pihak yang menawarkan investasi memiliki otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan. Kemudian yang kedua, memastikan pihak yang menawarkan produk investasi memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar. Kemudian yang ketiga, memastikan jika terdapat pencantuman logo instansi atau pemerintah dalam media penawarannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi hanya itu saya imbauan kami yang terakhir. Namun kami tambahkan juga kebetulan saudara kami di Toraja Utara ini ya terkadang mudah mempercayai orang. Olehnya itu di sana berhubung sudah karena barangkali itu dulu karena belum ada Polresnya, sekarang sudah ada Polres Toraja Utara. Jadi harapan kami masyarakat apabila ada hal-hal yang mencurigakan terkait dengan upaya penipuan ini, segera laporkan ke Polsek atau Polres, intinya adalah kepolisian terdekat. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang, terima kasih banyak Pak Hamka untuk materinya, luar biasa menjelaskan bagaimana pendidikan yang dilakukan oleh kepolisian begitu ya. Dan pastinya tadi sudah ada dasar hukum juga yang ditunjukkan untuk kita dan ada beberapa penjelasan lengkap yang sudah diberikan oleh Pak Hamka tadi. Nah, semoga materi ini bisa menyadarkan kita gitu ya untuk lebih cerdas lagi memilih dan mengenali modus-modus penipuan berkedok investasi. Nah, selanjutnya untuk para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan tuliskan pertanyaan Anda di kolom Q&A yang sudah tertera. Nanti kami akan membacakan satu persatu. Saya akan memulai terlebih dahulu dari pertanyaan Pak Herman Taruk Padang, ya. Beliau ini bertanya kepada narasumber, katanya, saya ikut investasi bodong atau ilegal yang ada di Toraja dan sudah diproses oleh penegak hukum. Yang menjadi masalahnya, sekarang kenapa aset kami tidak dikembalikan kepada korban atau nasabah, hanya disita dan katanya akan diserahkan kepada negara. Menurut Pak Herman ini, kenapa negara berhak mengambil aset milik nasabah? Mohon penjelasannya. Mungkin Pak Hamka boleh menjelaskan? Dan nanti akan ditambahkan oleh Pak Bondan atau Pak ya. Silakan Pak Hamka. Baik Bu, terima kasih atas pertanyaan Pak. Siapa tadi? Pak Herman Taruk Padang. Pak Herman. Terkait, nah itu tadi yang saya sampaikan terkait apa yang terjadi di Toraja Indre. Jadi inilah risiko kalau bermain di wilayah ilegal. Beda kasusnya kalau itu main di wilayah legal seperti perbankan. Kalau itu pelanggaran perbankan, saya yakin bank bertanggung jawab untuk mengembalikan uang nasabah. Olehnya itu, kenapa OJK dalam hal ini kami yang tergabung dalam Satgas Investasi keliling ke daerah-daerah mengingatkan masyarakat tentang bahaya
merugikan masyarakat terkait dengan investasi bodong ini. Inilah salah satu resiko yang dialami masyarakat. Nah, barangkali karena itu kemarin kasusnya itu, setelah kasus itu ditangani Polres Toraja Utara, barangkali barang yang disita itu tidak seperti apa yang dimasukkan oleh semua orang yang merasa dirugikan. Nah, itu barangkali karena yang di sana, jadi kami tidak bisa menjelaskan tentang bagaimana uang nasabah untuk mau dikembalikan. Tapi secara garis besarnya, seperti apa yang saya katakan tadi, dalam paparan saya, itulah menjadi resiko masyarakat bermain di wilayah abu-abu tadi. Olehnya itu disampaikan hati-hati itu, karena ini penipuan itu. Dan tadinya kasus ini kalau hanya mau disangka perbankan tidak bisa, karena hanya seolah-olah menyerupai karena menggunakan jasa bank untuk menyalurkan, mengumpulkan uang masyarakat itu. Namun apa yang ditanyakan Pak Herman tadi ini, saya tidak bisa menjelaskan karena yang menangani, yang menyita barang buktinya adalah di Polresta Toraja dan diserahkan ke kejaksaan untuk disidangkan. Nah, adapun masalah uang nasabah itu, ya maaf, barangkali saya tidak bisa menjelaskan. Namun secara garis besarnya, karena kami juga penyidik perbankan yang selama ini menangani kasus-kasus perbankan, kalau bank nyata melanggar undang-undang, seperti contoh kasus Bank Mandiri Sidra, itu total uang nasabah akan dipulihkan seperti semula yang ada di buku tabungannya. Bank bertanggung jawab mengembalikan itu semua. Itu untuk diketahui Pak Herman. Namun karena ini kegiatan ilegal, tentu ini tidak bisa dipertanggungjawab seperti apa yang terjadi di Sidra tadi. Itu. Jadi barangkali untuk sementara jawaban saya seperti itu Pak. Namun teknisnya kan yang tangani kasus ini di Kejaksaan Negeri Tanah Toraja. Itu. Saya kira barangkali itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Baik, dari OJK ada yang ingin ditambahkan mungkin jawabannya? Ya, Mbak Reva, Ya. hampir sama dengan Pak Hamka. Jadi memang kami dari OJK tidak bisa memberikan komen terkait dengan keputusan akhirnya ya. Ketika nanti aset yang disita itu dikembalikan ke negara. Kami sebenarnya lebih menitik beratkan kepada masyarakat supaya hati-hati. Karena ketika berinvestasi, tadi kan Pak Hamka menyampaikan beda kasusnya dengan Mandiri, dengan Metalia di Sidrap ya. Ketika masyarakat berinvestasi atau membeli produk dari lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh otoritas, maka ini ada jaminan. Artinya apa? Ketika kesalahannya, kita dilihat dulu, apakah kesalahannya dari bank atau dari nasabah. Kalau kesalahan dari lembaga jasa keuangan, kami sebagai pemberi izin lembaga jasa keuangan bisa melakukan tindakan. Artinya apa? Kita bisa memaksa bank untuk mengganti jumlah yang hilang itu. Namun demikian, ketika masyarakat berinvestasi di lembaga ilegal ini kan kita nggak bisa lihat ini otoritasnya siapa. Itu sih poinnya adalah harus hati-hati untuk berinvestasi tadi legal dan logis. Seperti itu Mbak Reva. Karena resikonya sangat besar, kerugiannya juga sangat besar. Jadi makanya kehati-hatiannya juga harus lebih besar dan berlapis gitu ya. Harus cross check dulu berkali-kali kalau ingin tahu juga bagaimana apakah lembaga ini legal atau tidak, boleh langsung cek ke OJK gitu ya. Tadi udah dikasih tahu juga kontaknya. Nanti kami akan ulangi di sesi terakhir. Nah, tapi kita akan lanjut dulu ke pertanyaan selanjutnya. Saya buka pertanyaan yang ada di kolom Q&A ya. Oke. Saya akan buka terlebih dahulu pertanyaannya. Dari namanya kurang jelas, tapi pertanyaannya masih terkait dengan pertanyaan yang pertama. Kenapa
ketika banyak kasus terjadi, setelah banyak korban dari investasi bodong, baru ada penanganan dari pihak yang berwajib. Silakan. Pak Hamka atau OJK atau bahkan Pak Sis mau menjawabnya? Silakan. Dari Pak Hamka dulu kayaknya ya. Kenapa baru nanti banyak korban, baru ada penanganan dari pihak berwajib katanya? Tadi Bu, saya sudah baik jawaban tadi. Barangkali ada yang saya paparkan tadi terkait dengan hambatan dalam penanganan kasus investasi ilegal. Tadi saya sudah bacakan. Hambatannya itu masyarakat baru lapor apabila sudah dirugikan. Ya. Pembayarannya, keuntungannya macet. Selama dia lancar, dia malah menceritakan kepada temannya supaya ikut juga, bahwa khususnya ibu-ibu ini barangkali menceritakan kepada temannya, mau ikut, ada yang begini, enak, cepat, bunganya tinggi begini. Gitu. Nah, itu satu, masyarakat baru lapor apabila sudah dirugikan pembayaran keuntungan macet. Seperti ini yang terjadi di Toraja. Selama lancar, itu tidak ada melapor. Itu. Pelaku pasang badan. Nah, ini hambatan. Nah, pelakunya itu tenang dia, tidur di tahanan, makan tidur. Itu. Barangkali uangnya masih ada disimpan. Nah, itu. Jadi itu yang terkait dengan hambatannya. Kita, masyarakat baru lapor kalau sudah terjadi masalah. Sebelumnya, mestinya, nah ini dari kesempatan ini kami ingatkan, mestinya setelah ada menawarkan produk, ya lapor dong ke polisi, jangan nanti dirugikan. Ada kan kepolisian di mana terdekat, sampaikan ada begini, kira-kira bagaimana ini, legal atau tidak ini, bagus kita ikut atau tidak ini, nah, tentulah akan disampaikan, hati-hati. Nah, inilah gunanya barangkali sosialisasi investasi pada kesempatan ini di Toraja Utara untuk mengingatkan kembali supaya masyarakat berhati-hati, waspada dengan investasi ilegal. Contohnya seperti ini, itu menawarkan hebat, promosinya yang bagus-bagus, datangkan artis, padahal apa? Ujung-ujungnya masyarakat kasihan. Demikian. Oke, jadi kita harus menaruh curiga yang besar di awal dulu gitu ya. Jangan sampai ketika udah mandek atau ketika udah mengalami untuk penindakan investasi ilegal ini gitu ya Pak ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Dinas Perikanan Kabupaten Toraja Utara. Bagaimana peran pemerintah daerah untuk dapat mencegah perkembangan investasi bodong yang berkembang di masyarakat, pastinya demi melindungi masyarakat yang kurang paham. Gitu. Ini berkaitan juga pertanyaannya ini. Dari OJK mungkin dan ditambahkan oleh Pak Sis, silakan. Peran pemerintah daerah nih. Atau mungkin dari OPD Kabupaten Toraja Utara juga ingin menambahkan, kami persilakan. Sedikit Mbak Revo, jadi memang tadi sesuai dengan paparan kami, salah satu anggota Satgas Waspada ini adalah Kementerian Dalam Negeri. Jadi memang sangat bagus sekali dengan adanya masuk menjadi tim anggota Satgas. Artinya apa? Seluruh kegiatan-kegiatan terutama untuk pencegahan investasi ilegal kita bisa sinkronkan dengan di pemerintah daerah, di daerah masing-masing. Karena kan memang yang mengetahui demografi masyarakatnya, sifat-sifat masyarakat adalah masyarakat pemerintah daerah masing-masing. Sehingga memang diharapkan hal-hal seperti ini, seperti pada pagi hari ini, selain di Toraja, kita juga bisa roadshow kembali ini beberapa pemerintah daerah. Nanti diharapkan dari pemerintah daerah yang hadir sekarang bisa menyampaikan kepada level di bawahnya, kelurahan, sama RT RW, seperti itu Mbak Rifa. Bagian ini salah satu langkah pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah juga gitu ya, khususnya di Toraja Utara yang sudah ada kasus yang terjadi. Gitu. Pak Sis mau menambahkan mungkin Pak? Terima kasih kesempatannya. Yang pasti dunia ilegal ini kan menggunakan
praktek, dan juga menggunakan fasilitas teknologi yang luar biasa ya. Jadi kalau kita bicara mengenai IT yang digunakan itu ya itu kan tidak ada bordernya ya kan. Kalau yang dari luar saja bisa masuk ya kan melalui penawaran melalui YouTube, media sosial, Instagram, Facebook dan sebagainya. Entah dari negara mana gitu. Ya sepanjang tidak diblokir ya pasti masyarakat Indonesia bisa mengakses ya penawaran tersebut ya kan. Nah oleh karena itu kita nggak bisa bayangkan ini seberapa banyak pihak yang melakukan penawaran seperti ini ya kan. Tapi yang pasti dari Bapepti-nya sendiri ya kan, kami ada dua pola kita tangani. Ada yang memang ada laporan dari masyarakat, ada yang memang gawenya Bapepti sendiri untuk melakukan identifikasi, tidak menunggu laporan dari masyarakat. Ya kan, kita melakukan undercover. Ya kan. Nah, terhadap apa? Terhadap entitas yang memang telah ditelusuri oleh Bapepti, ya kan, melalui penawaran tadi YouTube, ya, media sosial, Instagram, Facebook dan sebagainya. Kami lakukan identifikasi, lakukan undercover. Nah, jadi kalau setelah kita lakukan undercover, tim melakukan penyajian, ini kita tentukan ini ilegal atau tidak, ya kan, maka kita ambil tindakan. Nah, dari sekian tahun yang kami lakukan, khususnya data di tahun 2017 saja sampai dengan Mei ya 2021 ini, hampir 2.500-an domain situs web ya yang kita lakukan pemblokiran. Nah, jadi kita tidak di satu sisi memang kita tidak menunggu adanya korban yang tadi disampaikan tadi itu, tapi secara aktif kami melakukan identifikasi undercover. Tentu saja ada pihak-pihak lain juga menyampaikan laporan kepada Bapepti dan kami menindaklanjuti laporan itu ya dengan cara kita melakukan analisa terhadap laporan yang disampaikan itu, dan setelah kita lakukan analisa kita bisa ambil kesimpulan sementara memang ini adalah ilegal dan berpotensi untuk merugikan masyarakat, maka kita akan lakukan pemeriksaan. Ya kan, sepanjang itu masuk ranahnya kewenangan dari Bapepti, maka kita akan tindak lanjuti dengan upaya lebih kuat lagi dengan melakukan penyidikan. Ya. Tetapi juga ada upaya lain penyadaran kepada entitas yang bersangkutan supaya ikut terlibat dalam penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi ini memperoleh legalitas gitu. Nah, di antara yang ilegal ini ada yang menjadi legal, dia mengurus perizinannya gitu ya. Tapi kalau yang tidak, ya kita kasih pilihan tadi, tutup, ya kan? Atau kalau masih, ya kan, kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengambil tindakan. Nah, jadi tahun sampai dengan 31 Mei 2021 hampir 2.400 ya, 2.440 sekian lah gitu ya yang kita blokir. Di lain sisi kita juga melakukan penghentian kegiatan secara paksa. Ya kan, kita cermati dulu entitas ini di mana alamatnya, apa aktivitasnya. Setelah kita lakukan undercover, susupi orang ya kan ke dalam kegiatan itu. Ya kan, dari awal kita telusuri kegiatannya, pastikan bahwa ini adalah ilegal, kita ambil tindakan buat. Tentu saja dalam pelaksanaannya kita Bapepti penyidik Polri ya di lapangan supaya pelaksanaan penghentian kegiatan secara paksa itu betul-betul aman, terkendali ya, dan para calon-calon investor itu juga ya merasa juga akhirnya terlindungi ya, dan terhadap pelakunya kami melakukan ambil tindakan. Nah, jadi itu yang pertama terkait dengan di korban, kita hindari jatuhnya korban yang banyak gitu ya. Dan di lain sisi memang penanganan pengaduan
perdana berjaga komoditi ini, kewenangannya ini ada di Bapepti saja. Jadi tidak ada pelimpahan kewenangan pengaturan ya kan, dan penanganan teknisnya kepada pemerintah daerah. Namun demikian tidak berarti pemerintah daerah atau aparat di daerah tidak bisa mengambil peran di situ. Sekiranya ada yang mencurigakan, ya kan, silakan sampaikan hal tersebut kepada Bapepti dan tim Bapepti akan turun. Ya kan, di mana saja, entah itu adanya di Toraja ya akan turun, apakah itu nanti di Papua kita akan turun, ya kan, kita tidak ada hal yang bisa menyetop langkah Bapepti, ya kan, sepanjang kita masih diberikan kesempatan untuk hadir, ya kan, kalaupun harus menggunakan tes swab ya kan, ya kita lakukan gitu ya, dan hadir di tengah masyarakat untuk bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan tadi mengambil upaya hukum yang diperlukan untuk itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Asis untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bank Mandiri Tanah Toraja. Ini terkait dengan pengumuman soal investasi bodong di media konvensional. Kenapa setiap investasi yang dianggap bodong itu tidak diumumkan secara langsung di media televisi misalnya, agar seluruh masyarakat bisa tahu mana investasi ilegal ataupun bodong. Karena kalau misalnya cuma diumumkan oleh instansi terkait melalui website, itu katanya hanya bisa diakses oleh kalangan tertentu gitu, karena tidak semua masyarakat bisa mengakses atau familiar dengan internet, dan biasanya pelaku akan berpindah tempat atau daerah apabila ketahuan di daerah lain. Silahkan dijawab. Siapa dulu nih yang pengen jawab di pertanyaannya nih? Ini pertanyaan dari teman-teman Mandiri Tanah Toraja. Iya, terima kasih Ibu, rekan dari Tanah Toraja, dari Bank Mandiri. Kenapa hanya diumumkan atau melalui media website saja? Tentu saja yang pertama kita akan pilih mana yang paling bisa menjangkau, ya kan? Karena kalau sesuai data yang ada, ya, Indonesia ini termasuk yang paling tinggi pengguna, ya kan, pengguna IT-nya, ya kan, handphone ya dan sebagainya. Nah, oleh karena itu otoritas termasuk Bapepti dalam hal ini memilih sekiranya ada domain situs web yang diblokir ataupun ada entitas yang diblokir, maka kita akan mengumumkan tindakan itu, ya kan, melalui websitenya Bapepti sendiri, kemudian melalui websitenya Kementerian Perdagangan. Jadi ada double kami umumkan. Jadi websitenya Bapepti itu sendiri, kemudian websitenya Kemendak. Di samping, ya kan, kami juga menyampaikan data dan informasi yang diperlukan kepada OJK, ya kan, untuk mengumumkan kembali. Jadi sebenarnya kalau dihitung-hitung, ya kan, dihitung-hitung nih dari Bapepti sendiri, berarti ada 3. Jadi 3 pihak, 3 website yang mengumumkan itu. Website Bapepti, website Kementerian Perdagangan, websitenya OJK. Nah, kemudian kenapa tidak diumumkan langsung melalui televisi, melalui masyarakat, gitu kan? Nah, sebenarnya di sinilah masing-masing lembaga ini mengambil peran pemberdayaan kepada masyarakat. TV ambil peran, ya kan? Apakah itu televisi pemerintah daerah atau televisi nasional kita, gitu kan? Ataupun mungkin juga lembaga-lembaga lain, ya kan? Mengambil peran, ya kan? Bagaimana bisa ikut serta memberikan perlindungan kepada masyarakat, gitu. Ini persoalan bagaimana kita mengambil peran saja, ya kan, dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Okay. Terima kasih. Dan sepertinya juga beberapa waktu lalu ketika
ketika ada pengungkapan kasus investasi bodong juga sempat disiarkan begitu ya, baik melalui media televisi ataupun bahkan Smart FM sendiri sempat menyiarkan kasus tersebut, jadi bisa lebih membuat masyarakat aware gitu ya. Oke, nah selanjutnya kita ke pertanyaan terakhir nih yang terpilih ya. Kami akan bacakan di kolom Q&A dari James Senduk. Betul ya namanya ya. Mau bertanya mengenai kripto. Kebetulan katanya Pak James ini memiliki salah satu aset kripto yang dibeli di toko kripto. Toko kriptonya sendiri, dia lihat di slide tadi sudah mendapatkan pengawasan dari Bapepti. Pak James juga lihat tadi kalau tidak salah website yang belum memiliki izin itu Binance. Ya, sementara Binance sendiri salah satu exchange terbesar di dunia bekerja sama dengan toko kripto. Apakah hal ini kemudian aman atau seperti apa nih, Pak Sis? Ya, terima kasih Pak James. Yang pasti sesuai dengan materi yang kami sampaikan, ada 13 calon pedagang fisik aset kripto yang telah mendapatkan tanda daftar sebagai calon pedagang fisik aset kripto, artinya ke-13 entitas inilah yang diberikan lisensi sementara untuk melakukan atau memfasilitasi transaksi perdagangan fisik aset kripto. Ya, artinya kalau masyarakat ingin menjadi pelanggan, ya kan, menjadi pelanggan lah pada 13 calon pedagang fisik aset kripto. Yang kedua, yang terkait dengan jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Jadi ada 229 jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Nah, bagaimana dengan yang belum masuk dalam daftar? Ya kan, tetapi sudah tapi ditawarkan atau ditransaksikan, difasilitasi transaksinya di exchanger atau di pedagang fisik aset kripto. Kami pastikan kembali bahwa hanya ada 229 jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Nah, kalau ada pedagang fisik aset kripto yang menawarkan memfasilitasi transaksi jenis aset kripto yang belum masuk dalam daftar tadi itu, maka ya kan secara bersama-sama para calon pedagang fisik aset kripto tadi itu menyampaikan usulan ya kan kepada Bapepti untuk ditambahkan ya kan jenis aset kripto dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Nah, berdasarkan usulan itu, Bapepti akan akan melakukan analisis bersama-sama dengan anggota komite aset kripto, ya kan, terdiri dari Bapepti, kemudian dari pedagang fisik aset kripto, kemudian pedagang tadi, termasuk para ahli, ya kan, untuk memastikan ini usulan ini bisa diterima atau tidak. Nah, oleh karena itu terhadap yang belum, maka nanti akan Bapepti akan melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa apa yang diperdagangkan itu adalah bukan atau tidak belum termasuk dalam 229 yang diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Terima kasih. Oke, dari OJK Pak Bondan ada yang ingin ditambahkan jawabannya? Cukup saya rasa. Oke, baik. Kita lanjut, saya dapat bisikan nih katanya tambah satu penanya lagi untuk dibacakan, soalnya tadi yang dibacakan namanya nggak jelas gitu ya. Saya kalau gitu akan baca yang dari kolom chat terakhir, ada KSP Balota, cabang Rantepao. Saltinus Mangetan, bener ya namanya ya, dari Balota. Yang ingin ditanyakan berapa jumlah aset kripto yang saat ini sudah mendapatkan izin dari Bapepti dan kemudian dapat diperdagangkan hingga sekarang ada berapa? Terus berapa lama perusahaan perdagangan aset kripto ini mengajukan berkas untuk mendapatkan izin dari Bapepti?
Ya, terima kasih. Jadi ada dua level, ya kan? Level pertama adalah calon pedagang fisik aset kripto. Yang kedua, ke depan para calon pedagang fisik aset kripto ini akan menjadi pedagang fisik aset kripto yang definitif, ya kan? Mereka akan mendapatkan persetujuan. Nah, sampai hari ini, ya kan, untuk menjadi calon pedagang fisik aset kripto itu memang sudah ditutup. Jadi sudah melewati batasnya. Kalau tidak salah tanggal 31 Maret ya 2021. Nah, entah kalau ada kebijakan lain yang membuka lagi pendaftaran untuk menjadi calon pedagang fisik aset kripto, monggo silakan. Tapi yang pasti Tempera ini belum dibuka. Ke depan kan dalam semester kedua tahun 2021 ini Bursa Berjangka itu berdiri, ya kan, khusus tangani yang pedagang fisik aset kripto ini, maka para calon pedagang fisik aset kripto sudah bisa memperoleh rekomendasi dari bursa yang bersangkutan untuk seterusnya memperoleh persetujuan sebagai pedagang fisik aset kripto. Nah, bagi calon-calon ya kan pedagang fisik aset kripto ini yang tidak sempat menikmati fasilitas sebagai calon pedagang fisik aset kripto bisa menyampaikan permohonan untuk menjadi pedagang fisik aset kripto langsung, ya kan, tidak lagi memperoleh tanda pendaftaran, langsung menjadi pedagang fisik aset kripto dengan penuhi persyaratan yang ada dari sisi permodalan, dari sisi sistem yang diperoleh, yang dimiliki, harus memenuhi ISO 12017, 12.007, ya kan, itu terkait dengan sistem, kemudian terkait dengan SDM-nya, kan, harus juga penuhi ISO, ya, jadi dipenuhi ya, secara teknis harus bisa dipenuhi semua persyaratan yang ada, dan tentu saja rekomendasi dari bursa, ya, itu insya Allah dalam tahun ini berdiri, berarti itu bisa memberikan rekomendasi. Nah, jadi sekali lagi bagi para calon pedagang fisik aset kripto, sekira kalau memang nanti tidak dibuka lagi fasilitas sebagai calon pedagang fisik aset kripto, bisa menyampaikan langsung sebagai permohonan sebagai pedagang fisik kripto. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak sekali lagi untuk Pak Sis untuk jawabannya di pertanyaan terakhir, dan semoga terjawab ya Pak Saltinus ya. Dan ini juga saya mengucapkan selamat untuk 5 orang penanya yang sudah terpilih. Nanti masing-masing dari penanya ini akan mendapatkan hadiah berupa pulsa senilai 200.000 ya. Nanti untuk klaim hadiahnya bisa menghubungi rekan-rekan panitia. Nanti akan dicantumkan juga kontak person untuk mengklaim hadiahnya. Nah, itu dia untuk sesi tanya jawab kita di webinar siang hari ini. Semoga semua pertanyaan juga bisa terjawab dengan baik. Tapi sebelumnya saya ingin membacakan dulu ada masukan ya dari teman-teman BRI Rantepao, Gunariadi. Ini saran aja untuk OJK, Bapepti dan juga Satgas Waspada Investasi. Sosialisasi kepada masyarakat ini dilakukan salah satunya dengan memberikan informasi jenis-jenis investasi. Secara garis besar, berapa rata-rata representasi nilai pengembangan investasinya, terus statistik per tahun dalam sekian tahun, dan apa aja risiko masing-masing. Sehingga jika ada penawaran yang tidak logis, masyarakat dapat lebih kritis lagi. Nah, salah satu upaya juga yang dilakukan oleh OJK, Bapepti, dan juga Satgas adalah dengan melakukan webinar ini ya, Bapak-Bapak ya. Nah, selanjutnya karena kita sudah ada di penghujung dari webinar kita di siang hari ini, sebelum kami menutup kebersamaan kita, saya ingin persilakan terlebih dahulu kepada Ketua Satgas Investasi, Pak Patahudin, ya, untuk memberikan closing statement-nya di siang hari ini dan juga penyampaian untuk para peserta sekaligus juga bagi smart listener yang terus mendengarkan webinar kita siang hari ini. Baik, terima kasih Mbak Eva. Tentunya di akhir acara saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Fredrik Dr. Palimbung
Wakil Bupati Toraja Utara, kemudian Bu Mulyati S. Ibu Padang, dan terkhusus juga ucapan terima kasih kepada Bapak para narasumber, Pak Sis, terima kasih Pak Sis atas materinya yang saya kira sangat berharga bagi kami semua. Pak AKBP Hamka Maluru, terima kasih teman setia selama ini selaku anggota Satgas Waspada Investasi Daerah Sulawesi Selatan. Rekan saya Pak Bondan Kusuma, terima kasih Pak Bondan sudah menyampaikan materi dengan sangat baik. Kemudian juga tentunya tak lupa saya ingin menyampaikan pesan kepada seluruh masyarakat Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang mendengarkan webinar ini. Mari kita berhati-hati dalam berinvestasi, karena nampaknya sampai dengan saat ini penawaran investasi bodong masih terus terjadi. Saya kira kalau kita mendengar di media masa, media televisi kemarin, saya kira masih ada penawaran dan sampai masyarakat di salah satu kabupaten, saya kira di daerah NTT sana. Jadi saya kira mudah-mudahan dengan webinar ini memberikan pemahaman kepada kita semua, masyarakat secara umum, khususnya Bapak dan Ibu dari ASN di Toraja Utara. Mungkin demikian. Terima kasih Pak Rifa. Baik, sama-sama Bapak Tahudin, terima kasih untuk closing statement-nya siang hari ini, dan saya percaya bahwa harapan kita akan terwujud bersama gitu ya, agar seluruh masyarakat melalui ASN di Kabupaten Toraja Utara bisa lebih sadar lagi soal penipuan yang berkedok investasi, dan tadi udah banyak banget disebutkan dari modus-modusnya gitu ya, sampai cara mengidentifikasi dan penindakannya. Terima kasih sekali lagi untuk para narasumber kita siang hari ini. Pak Bondan Kusuma, terima kasih banyak. Pak Sis juga terima kasih banyak. Pak AKBP Dr. Andus Hamka Maluru juga terima kasih banyak ya. Dan juga selamat sekali lagi untuk para penanya terpilih dari Bank Mandiri Tanah Toraja, Pak Dr. Andus Herman Taruk Padang. Terus juga tadi dari teman-teman Dinas Perikanan, dan yang terakhir saya bacakan tadi dari Saltinus ya, Bapak Saltinus. Terima kasih banyak, dan untuk pengambilan hadiahnya nanti akan dihubungi oleh panitia ya. Sekali lagi untuk seluruh peserta juga terima kasih banyak, semoga apa yang menjadi pembahasan kita siang hari ini bisa bermanfaat, dan pastinya pengetahuan ini jangan berhenti hanya sampai di sini. Sebarkan informasi ini juga kepada rekan-rekan keluarga kita, apalagi ya, agar kita semua bisa terhindar dari namanya penipuan yang berkedok investasi, dan kita bisa lebih cerdas lagi memilah dan memilih investasi yang baik dan legal itu yang seperti apa. Boleh dicek langsung di www.sikapiuangmu.ojk.go.id. Bener ya Pak Bondan ya? Nanti juga boleh lihat informasi selengkapnya ada di Bapepti juga, di kontak OJK, kontak 157, bisa dicek semuanya. Ada banyak yang bisa kita akses agar dapat pengetahuan yang lebih luas lagi. Sekali lagi kami dari Smart FM ucapkan terima kasih untuk OJK, rekan-rekan semuanya, terkhusus untuk Dinas DPM PTSP Kabupaten Toraja Utara, Ibu Mulyati sudah memfasilitasi seluruh rekan-rekan untuk ikut di webinar siang hari ini. Sukses untuk kita semua. Saya Rifa Majid pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sampai kesempatan.